Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang di segmen dibacain. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Wah, ya, aku ucapkan selamat datang buat teman-teman yang udah join khususnya gitu ya di segmen dibacain. Pada malam hari ini kita bakal mulai kembali setelah 2 pekan berlalu gitu ya tanpa dibacain dan pada malam hari ini kita coba mulai kembali. Oke. Oke, pada malam hari ini teman-teman, kita bakal mulai kembali di segmen dibacain. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ikut gitu ya, udah nggak asing dengan segmen dibacain, tapi aku izin mengingatkan segmen dibacain ini adalah tempat teman-teman untuk bercerita, tempat kita sama-sama teman-teman yang join gitu ya, khususnya yang join, membacakan cerita yang udah ditulisin, dan kita coba merespon sama-sama, mungkin teman-teman yang join mau merespon juga, dipersilakan. Oke, kemudian teman-teman segmen dibacain juga menyediakan teman-teman untuk bercerita dan teman-teman dipersilakan untuk menuliskan ceritanya di Google Form yang kami sediakan di grup ataupun mungkin ada di linknya Hack Indonesia atau di posternya juga sudah saya sediakan scan-nya ya untuk tulisin ceritanya di situ gitu. Oke, kalau mungkin ada yang keliru terkait dengan gimana nulisin ceritanya gitu ya, boleh nanti dikonfirmasi sama adminnya grup gitu ya, Kak pengen nulisin cerita, nanti diarahin ke link yang untuk nulisin ceritanya gitu. Oke, segmen dibacain teman-teman, ini adalah segmen yang nggak terlalu formal, jadi buat teman-teman yang dirasa masih baru gitu ya, baru pertama ikut atau baru tahu tentang segmen dibacain, jadi di sini kita sama-sama menyimak cerita yang bakal kita tampilin, kita bacain nanti, kemudian teman-teman yang join boleh banget untuk menanggapin juga gitu, boleh. Dan ini cerita yang ditampilkan adalah bersifatnya anonim, tidak tahu siapa penulisnya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen nulisin ceritanya, boleh banget gitu ya. Karena di sini nggak ada nama penulisnya, emailnya pun nggak ada, jadi aman semuanya gitu ya. Adanya cuman nama anonim ya. Nama anonim itu sebagai sebutan aku aja, sebagai orang yang membacakan ceritanya, sebagai panggilan gitu ya di ceritanya gitu. Oke, aku mau nyapa teman-teman dulu karena udah sekitar 2 pekan gitu ya, udah nggak terasa, udah 2 pekan kita nggak pernah ketemu dan aku harap teman-teman dalam keadaan sehat gitu ya. Gimana kabarnya teman-teman? Coba, gimana nih? Khususnya yang udah join dari awal, boleh tulis di kolom komentar gimana kabarnya, gimana lebarannya teman-teman, gimana opor Alhamdulillah ayamnya gitu. lancar, enak. Alhamdulillah lancar. Aman. Oke, mantap, mantap. Lancar ya Mas Ripan ya. Oke, yang Udah lain gimana? lancar. Sehat? Oke, aman, aman. Oke, sehat ya. Yang lain juga boleh ditulis di kolom komentar gimana kabarnya, gimana lebarannya gitu ya. Dan aku izin mengucapkan mohon maaf lahir batin teman-teman, khususnya untuk aku pribadi dan tim Hike gitu ya. Mungkin teman-teman Hike belum bisa menyampaikan secara langsung dan di segmen dibacain ini aku coba menyampaikan mohon maaf lahir batin untuk aku pribadi dan tim Hike kepada teman-teman, khususnya member-member Hike yang udah lama ataupun yang baru gabung gitu ya. Jadi karena kan ini masih suasana Lebaran aku rasa ya, masih sawal lah. Walaupun mungkin udah hampir setengah ya. Gimana nih? Kabarnya sehat semua ya? Aku harap sih teman-teman yang join khususnya dalam Alhamdulillah keadaan sehat, dalam sehat, keadaan ya juga ya Mas sehat Irfan ya. baik. Mantap, mantap. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan dalam keadaan enjoy juga gitu ya. Oke, teman-teman, pada malam hari ini cerita yang bakal kita bacain ya, minal aidin wal faizin Kak Praka dan teman-teman semua. Oke, ya sama-sama Mbak Eva ya. Teman-teman, pada malam hari ini segmen dibacain kita bakal ngebahas 4 cerita yang udah aku siapin ya. 4 cerita yang udah aku siapin untuk dibahas pada malam hari ini. Dan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya mungkin gitu ya. Mungkin waktunya ada space untuk nambah cerita itu bakal saya tambah juga. Tapi itu opsi terakhir lah gitu ya. Karena kita ngelihat waktu juga. Oke, ada 4 cerita teman-teman, dan aku nggak tahu ini ceritanya siapa yang nulis gitu ya, atau dia gabung atau enggak, itu aku nggak tahu. Tapi yang pasti kita sama-sama simak nantinya ceritanya bakal dibacain pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga aku nggak sendirian teman-teman, sesuai dengan di poster gitu ya. Itu aku ada temannya. Nanti temannya bakal gabung. Nungguin temannya enggak. Nungguin temennya nggak Hyung. Kalau sekarang sih kayaknya beliau lagi prepare ya. Karena tadi ngabarinnya
itu pukul 8 atau 10. Nah, ini udah waktunya, tapi mungkin beliau lagi prepare. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita bakal coba untuk sapa-sapa teman-teman dulu gitu ya. Oke, tadi teman-teman dalam keadaan sehat semua dan saya sudah mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk untuk saya pribadi dan teman tim Hike gitu ya, kepada teman-teman juga. Dan mungkin ada beberapa nama ya. Saya kayaknya tuh coba-coba. Coba teman-teman yang baru pertama gabung boleh tulis di kolom komentar. Salam kenal Kak dari Balikpapan. Wow. Mas Ripan ini kayaknya baru banget gitu. Sudah lama, Oke, oke. sudah lama. Ah, udah lama. Sudah. Cuma ganti Segmen nomor aja dibacain. masuk lagi. Oh, segmen dibacain udah pernah ikut Mas Ripan. Iya, ganti nomor aja. Ah, oke, oke, oke. Berarti Mas Eh, Ripan udah pernah gabung di segmen dibacain gitu ya. Ya sudah pernah. Oke. Kalau gabung hacknya kapan Mas Ripan? Ingat nggak? Sudah, sudah lama. Bukan Oh, sudah oke, oke. sudah lama. Cuma ganti nomor aja saat itu. Baru masuk Oke, lagi. oke, oke, oke. Wah, wah, Oke. keren nih Mas Ripan udah pernah ikut Iya, agenda-agenda hack utamanya dibacain gitu ya. Jadi Mas Ripan udah iya. nggak asing lagi dengan dibacain ya. Iya, jadi nanti tanya aja lewat sini aja nanti. Dikit aja. Ah, oke, oke. Makasih Mas Ripan. Iya, Oke, aku sama-sama. mau tanya teman-teman yang lain juga deh. Teman-teman yang lain, buat teman-teman mungkin ada yang baru pertama gabung gitu ya. Silakan teman-teman yang buat yang baru pertama hadir di segmen dibacain gitu ya. Ketik angka satu dan buat teman-teman yang udah pernah atau udah sering gitu ya, boleh angka dua. Aku mau lihat ada dari beberapa nama tuh ada yang nama-nama baru loh. Coba satu untuk orang yang baru pertama hadir atau baru pertama ikut di segmen dibacain, dua untuk teman-teman yang udah sering ataupun udah pernah ikut segmen dibacain. Coba-coba. Silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Aku mau lihat deh. Oh ya, kalau teman-teman mau sambil minum boleh banget ya. Karena di segmen dibacain kita nggak terlalu formal gitu ya. Gimana nih? Yang lain gimana? Mas Ipan tadi ternyata orang lama gitu ya. Walaupun aku baru lihat namanya gitu ya. Teman-teman yang lain gimana? Silakan. Satu untuk teman-teman yang baru pertama join atau baru pertama hadir di segmen dibacain. Ketik angka dua untuk teman-teman yang udah sering ataupun udah pernah ikut segmen dibacain. Silakan. Silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Suara aku aman ya? Akunya suara aku putus-putus. Gimana nih? Nggak ada? Dari beberapa nama tuh aku baru lihat tuh. Kayak Nita, kayak Balkis gitu ya. Kayak Misiana, baru deh. Teddy, Aulin, Ahmad gitu ya. Coba, coba. Ini baru pertama hadir atau udah pernah? Orang lama sampai bulukan saya dibaca. Oh, baru sempet gabung Mbak Nita ya. Saya udah pernah ini ya. Udah lama gabung Hai tapi baru sempet gabung ya. Oke. Oh, pernah gabung. Oke, berarti bukan orang bukan orang baru berarti Mbak Nita ya. Oke, yang lain gimana? Eh, tapi sebentar. Pada malam hari ini aku rasa Mbak Nita perlu untuk join dari awal sampai akhir deh. Oke, oh berarti orang lama semua ya? Emang aku aja nggak memperhatikan beberapa nama gitu ya. Oke, oke teman-teman, kayaknya orang lama semua gitu ya. Bagus deh. Izin baru gabung. Oh, oke, Kak Ahmad ya baru gabung. Pakai nama samaran aja Hyung. Oke, berarti ada beberapa nama yang baru mungkin nama samaran gitu ya. Oh, Mas Ahmad ini baru nih. Oke, nggak apa-apa Mas Ahmad, santai aja, di sini dibacain. Kita bakal sama-sama baca cerita, nyimak gitu ya. Kalau seandainya Mas Ahmad ataupun teman-teman yang lain pengen nanggepin, boleh nanti ditulis di kolom komentar, itu boleh banget. Oke, eh udah lewat 15 ya. Sorry teman-teman. Oke, teman-teman, pada malam hari ini saya ada temennya gitu ya, dan teman saya udah gabung gitu ya. Ini udah orang lama sih, nggak perlu perkenalan lagi kayaknya. Oke, Assalamualaikum Kak Teddy. Babe Teddy ya kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana gimana gimana? Apanya yang Udah- gimana loh? Prepare-nya udah siap atau belum? Oh, belum, aku kalau prepare tuh masa sejam ini Yung. Jadi masih Nah, ada nggak waktu apa-apa. sekitar 45 menit untuk aku prepare.
Gimana? Udah siap di tempat gitu? Atau masih prepare? Insya Allah siap. Tapi suaraku aman nggak? Kalau Aman, ke aku sih aman, aman. aman, Kak. Aman, aman. Aman, aman. Ya udah bersuara aja lah. Ah, orang tuh mau melihat kecerahan muka antum tuh. Ini ada maksud tersembunyi dari Hyung Praka, guys. Oke, gimana gimana? Coba, boleh boleh. Bismillah. Bah, halo guys. Kenapa kecerahannya di atas itu? Aduh, oke oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana Baru kabarnya, awal, Pak? guys. Gimana kabarnya Bapak tadi? Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah malam hari ini ya. Senang juga bisa berjumpa dengan kalian semua, para orang-orang yang belum menemukan jodohnya. Siap, yang sudah berjodoh, siap siap. Oke. Sehat ya, Kak tadi? Alhamdulillah, Alhamdulillah sampai sejauh ini sehat. Sehat, sehat, Alhamdulillah. sehat semua. Ini masih mau dipanggil Babe atau Kak Teddy sih? Senyamannya kamu dan teman-teman di sini aja. Mau panggil Babe Ah, boleh, Teddy boleh, El Boleng boleh, Botak ya boleh. Tapi walaupun kata adab ya, walaupun ya. Tapi terserah kalian. Panggil Botak boleh, terserah, terserah. Senyamannya kalian. Insya Allah aku bakalan nengok ketika dipanggil. oke 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 siap siap. Oke, Babe Teddy aja ya, biar masih menggunakan nama panggilannya gitu ya. Oke, Babe Teddy. Malam hari ini mungkin Babe Teddy udah pernah join juga ya di baca ini. Jadi aku nggak usah jelasin panjang Oh lebar iya gitu kah? ya. Baru kali ini lah aku gabung, Yung. Wah, eh Seperti yang jangan ndak sopan panggil botak, panggil aja Teddy ganteng. Wah, tuh dari fans antum tuh. Oke, Babe tadi pada malam hari itu kita bakal ngebahas 4 cerita yang udah aku siapin gitu ya. Dan teman-teman juga boleh nanti kalau sananya teman-teman yang join untuk menyampaikan pendapatnya boleh banget gitu ya. Dan kita sama-sama nggak tahu ya Babe tadi siapa penulisnya gitu ya. Bisa jadi dia orangnya gak gabung, bisa jadi juga orangnya gak gabung, tapi nanti mungkin ngelihat rekamannya gitu ya. Oke, udah siap ya? Kita bakal mulai nih. siap, 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 siap. Bismillah. Oke, mungkin Deg-degan karena aku, guys. mungkin karena aku kasih 2 menit deh untuk Babe tadi menyapa teman-teman deh. Boleh, silakan menyapa dulu deh. 2 menit. Dikit amat Ya, 2 menit, Yung. Minimal silakan tuh silakan. 15 menit untuk nyapa-nyapa kalian ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, alamin. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Kak Ahmad, Kak Aliska, Kak Asifa Lailatul, Kak Aulin, Kak Eva Bogor Kota, Kak Fatimah Azahro, Kak Kartikeya Hanin Almuhyi, Kak Maryam, Kak Misyana, Kak Nita, Kak Raina, Kak Rifan Sosdi, dan Kak Sana dalam keadaan yang baik-baik semuanya. Dan salam hangat juga untuk keluarga kalian, Kak Hyung juga semoga kabar yang baik. Salam hangat juga untuk keluarga kalian. Salam hangat dari Babe Teddy. Insya Allah malam ini izinkan aku dan Hyung Praka untuk menemani malam kalian yang ceria ini. Kalian lagi hujan kah kotanya atau lagi panas-panas panas-panas seperti hati kalian yang lagi panas karena sudah beberapa kali ditikung? Gimana kabar kota kalian? Hujan kah? Kalau kota Bogor ini biasanya hujan, apalagi hujan juga, Kak Eva. Kota Bogor tuh terkenal kota hujan, Palembang terkenal kota pempek, Lampung terkenal kota gajah, terkenal kota pisang juga. Kemudian Bandung tuh terkenal cewek-cewek cantik. Alah, eh musim musim apa? Thanks Babe, hujan terus sampai meriang. Wah, hujan terus sampai meriang. Meriang gimana nih Kak Eva? Meriang merindukan kasih sayang kah? Walah. Kak Rifan, Kak Rifan, saya Balikpapan Kota Minyak. Bah, Kota Minyak. Kukira Kota Minyak nih dari Medan, bah. Balik lagi ke Balikpapan Kota Minyak. Kota Minyak nih. Oh, baru tahu aku. Jujur baru tahu aku kalau misalkan Kota Minyak itu ternyata ada di Balikpapan.
Berarti solar aman ya, nggak ngantri-ngantri ya di sana ya. Beda dengan Sumatera ya. Ngisi solar aja ngantrinya panjang banget. Oke, sehat-sehat untuk kalian ya, teman-teman ya. Mungkin itu dulu, Hyung, salam sapanya di malam hari ini. Takutnya kepanjangan nanti. Mereka nanti malah malam lagi. Tahu sendiri kan, kalau misalkan Babi udah nongol itu bakalan lama. Jadi cukup sekian aja untuk salam sapanya ya. Oke, oke. Oke, makasih Babe udah nyapa teman-teman yang join pada malam hari ini. Oke, kita bakal mulai teman-teman. Kita masuk ke cerita pertama. Ya. Oke, aku bakal share screen dulu. Oke, gimana nih? Udah muncul, Be? Sudah Muncul, aku Kak. udah muncul di sini. Sudah Muncul ya. Oke, muncul. kita masuk ke cerita pertama, teman-teman. Ini ya. Nama anonimnya, ntar. Ntar tutup. Nah, oke, Marwah. Marwah bisa cowok bisa cewek ini Marwan. Oh, Marwan kalau cewek cowok ya. Oke, kalau aku tebak sih cewek sih. Oh, Oke, ini cerita pertama paginya ya. Marwan, siangnya Marwah. Marwah ini cewek kayaknya ya. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Nama anonimnya Marwah gitu ya. Aku pernah jatuh cinta sama yang beda agama. Oke. Tapi dia sangat meyakinkan aku mau pindah ke agama Islam. Oke, yang mau pindah ini si ini ya, pasangannya ya. Sampai-sampai dia mempersiapkan diri untuk hitan dan sebagainya. Oke, tapi pada akhirnya hubungan kandas. Apakah itu bisa dikatakan kalau dia permainkan saya atau memang Tuhan yang tidak merestui sehingga hubungan ini menjadi kandas? Wah, ini sebuah pertanyaan juga nih. Sebuah keresahan dari Kak Marwa ya. Dia pernah jatuh cinta deket mungkin atau sempat sampai pacaran gitu ya sama yang beda agama, tapi qadarullah ternyata hubungannya menjadi kandas. Dan dia mempertanyakan tuh, apakah hubungan kandas ini karena si cowoknya atau si pasangannya tadi mempermainkan dia atau mungkin itu sebagai apa tadi ya? Sebagai peringatan dari Tuhan bahwa ternyata eh, hubungan itu nggak baik gitu ya. Tuhan tuh nggak merestui hubungannya. Oke, ini cerita pertama nih, Beh. Gimana gimana? Sebagai orang yang udah berpengalaman banget ini, tapi nggak tahu nih, antum udah berpengalaman belum sama yang beda agama nih? Silakan, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kalau beda agama ini malah teringat lagu ini ya. Mangu. Sepasang Ngomongnya kekasih yang berbeda kayaknya agama. Ini Kak liriknya lupa aku yang Mangu tuh. putus-putus-putus. Cerita. Kalau misalkan kepanjangan, kamu request lagu aja sama aku. Suara aku yang putus-putus ya. Ya Oke, oke. putus-putus Pak. Saya agak ini, agak ngelek tuh. Sekarang udah aman sih aku. Coba, coba. Tes, tes. Oh, kayaknya sinyal deh. Ya sinyal itu Pak. Oke, iya. Coba. Kayak kayak lagunya Mangu, Mangu yang 420 itu guys. Kalau misalkan yang beda agama tadi. Kalau apa namanya? Aku jadi ngeblank. Oh ya, kalau yang beda agama tadi, sebenarnya jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu. Jawaban pastinya cuma satu, yaitu tidaklah mungkin Allah mengambil sesuatu dari kita kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Minimal itu seperti itu. Jadi nggak mungkin Allah mengambil calon kamu atau pacar kamu kecuali digantikan dengan yang lebih baik lagi. Minimal kebanyakan digantikan dengan Allah itu pasti yang lebih baik. Jadi eh, bisa juga ini sebagai bentuk teguran atau peringatan dari Allah bahwa udah deh dia itu mungkin belum baik untuk kamu yang sekarang gitu. Kamu sekarang sudah mencoba untuk hijrah, kamu sudah menjadi yang lebih baik.
Tapi pasangan kamu menurut Allah itu nggak baik. Makanya Allah ambil nih pasangan kamu, ambil nih pacar kamu. Karena memang Rasulullah juga memang 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 berkata seperti itu. Jadi memang sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Kan nggak mungkin juga nih, ibaratnya di sekolah, nggak mungkin juga siswa yang baru pertama kali masuk sekolah langsung mendapatkan ujian 100. Artinya semua itu melalui pelajaran. Anggap aja perpisahan kamu dengan pacar kamu itu sebagai pelajaran terbaik untuk kamu. Pelajaran yang menjadikan kamu itu menjadi lebih baik lagi. Sama seperti siswa tadi. Misalnya ada siswa yang baru pertama kali masuk sekolah, baru pertama masuk sekolah langsung dapetin nilai 100. Minimal siswa itu bengong, minimal siswa itu bingung. Kenapa? Lah, aku belum ngapa-ngapain kok udah dapat nilai 100. Jadi nggak mungkin ya seperti itu. Dan sebenarnya tujuannya apa sih? Kok aku nih mesti mendapatkan ujian? Aku nih mesti pisah dulu dengan pacar aku yang sekarang. Kok aku nih mesti ditinggalkan atau aku yang meninggalkan pacar aku? Allah itu maha tahu, guys. Allah maha tahu semuanya. Bahkan Allah itu tahu kalau misalkan kita tidak diberikan ujian dulu, kita tuh nggak bakal tahu apa itu nikmat. Maka tujuan daripada ujian tadi agar kita kita itu tahu bahwa nikmat Allah itu sungguh indah, nikmat Allah itu sungguh baik, nikmat Allah sungguh keren. Terkadang manusia itu nggak bisa membedakan nikmat karena Oke. Kalau di aku putus-putus. Teman-temannya gimana? Kayaknya sinyal ya. Iya, sinyal mungkin tuh Kak, putus-putus soalnya ini. Oh, yang lain, teman-teman yang lain juga putus-putus ya? Oke. Ya, atau mohon dimaklumi ya perbandingannya teman-teman. sering sedekah akan berbeda sih. Oke, Terputusnya sampai bentar mana, Beh, Yung? bentar. Aku juga malah fokus ke ini. Oke. Tadi kepada nikmat Pindah Allah tempat yang aja, Pak. Jadi ini jaringannya mungkin ngelek-ngelek. Pindah cari tempat yang aman aja. Coba ngelek-ngelek. jaringan kali ya. Ya, karena Palembang lagi musim hujan, guys. Jadi maklum aja kalau seandainya jaringan jelek gitu ya. Tadi Beh gimana sekarang? Udah aman untuk sinyalnya? Suaraku aman? Aman, 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 aman. Suara kalian Aman ya? aman. Jadi sekarang Babe udah aman nih, sudah aman nih. Sekarang Babe boleh ulangin tadi di part bagian kita tuh sering melupain nikmat Allah gitu. Di situ. Nggak sadar dengan nikmat Allah. Oke, oke, oke. Nikmat Allah. Oh ya, terkadang kita itu nggak bisa membedakan nikmat Allah tanpa adanya ujian atau karena tidak ada perbandingan. Contoh, orang yang menjadi kaya karena sering bersedekah akan beda sifatnya dengan orang yang menjadi kaya karena cari muka dengan atasan. Kenapa bisa beda? Karena orang yang menjadi kaya karena sedekah, dia tahu betapa dia dulu itu masih pas-pasan, masih mau ngapa-ngapain sulit, makan aja susah dan sebagainya, tapi dia tetap rajin sedekah karena dia yakin sedekah itu tidak mengurangi kekayaan dia dan malah justru untuk menambah kenikmatannya dia. Berbeda dengan orang yang kaya karena dia sering ngomong menjilat atasan lah, mencari muka dan sebagainya. Maka sifat dia akan bakal menjadi sombong, bakal menjadi acuh tak acuh, makin aku dan sebagainya. Maka nikmat tadi akan bisa benar-benar dirasakan oleh orang yang benar-benar bersyukur, orang yang memang berada di jalan Allah, orang yang Oke. Sekarang tadi agak ngelag sebentar sih. Nah, sekarang udah agak ini. oke. Nah, kurang lebih kayak gitu, Yung.
Oke. Jadi intinya Makasih, Beh. intinya gini guys, Nah, intinya gini guys. Kalau dari POV aku, kalau karena aku yang dipanggil pada hari ini, POV ku gini, bisa jadi atau jadikan kegagalan percintaan kamu itu sebagai pelajaran. Ya, pelajaran untuk kamu menjadi lebih baik lagi. Sama seperti siswa tadi, dia akan bangga mendapatkan nilai 80, 90, 100 karena dia sudah melalui tahapan-tahapan pembelajaran, tahapan-tahapan pembekalan. Dan itu juga bisa menjadikan kita sebagai standar kita bahwa oh ternyata standarku itu masih dapat nilai 60, masih 70. Mana nih yang kurang? Maka itu yang bakal dipelajari kita untuk terus-menerus. Yang udah bagus kita pertahankan, yang masih belum bisa, masih belum kita pahamin, nah kita pelajarin lagi. Jadikan semua hal ujian yang kita lalui itu sebagai pelajaran terbaik agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Intinya di situ, Yung Praka dan teman-teman. Sorry guys untuk sinyalnya ya. oke, siap, siap ya. Oke, makasih Beh atas tanggapannya. Oke, kalau Babe tuh lebih kepada ngelihatnya bahwa apa yang dialami oleh Mbak Marwa ini sebagai ujian gitu ya. Dan ujian itu diberikan kepada orang-orang yang udah siap dengan ujiannya gitu ya. Oke, kalau aku ngelihatnya gitu ya, dari cerita pertama yaitu Mbak Marwa, ini kan berbicara tentang seorang perempuan kalau ngelihatnya ya, seorang perempuan dalam hal ini Mbak Marwa punya hubungan sama sama lawan jenis gitu ya, punya hubungan sama seseorang yang dimana orang ini beda agama nih. Kita coba ambil inti ceritanya dulu ya teman-teman. Oke, dia punya pasangan yang beda agama, tapi dan pasangannya ini, pasangan si Mbak Marwanya ini meyakinkan bahwa Mbak Marwa bahwa dia pengen serius dan pengen pindah agama ke agama Islam gitu ya. Yang beda agama tadi pengen pindah ke agama Islam, tapi Allah seiring waktu berjalan gitu ya, justru pasangannya Mbak Marwa ini malah memutuskan untuk pergi atau mungkin sehingga hubungannya itu kandas gitu ya. Aku nggak tahu ini permasalahannya apa, tapi yang pasti di cerita ini, di cerita pertama ini hubungan Mbak Marwa dan pasangannya ini kandas di tengah jalan gitu ya, putus tengah jalan. Dan Mbak Marwa coba eh, mempertanyakan gitu ya, apakah hubungan yang kandas ini adalah karena si cowoknya atau si pasangannya itu tadi mempermainkan Mbak Marwah. Karena kan tadi dia bilang pengen pindah agama untuk ke jenjang yang lebih serius mungkin gitu ya. Dia berbicara kayak gitu pasangan Mbak Marwah ini. Kemudian malah kandas tengah jalan, kandas kandas gitu ya hubungannya. Dan Mbak Marwah ngerasa bahwa kayaknya si cowoknya hanya mempermainkannya aja gitu ya. Dan atau Mbak Marwah juga kepikiran bahwa ternyata situasi kayak gini tuh yang buat hubungan kandas ini bisa jadi karena Tuhan atau Allah tidak merestui hubungannya dari awal gitu ya. Nah, kalau terkait dengan statement yang pertama gitu ya, terkait dengan si cowoknya itu mempermainkan Mbak Marwah, bahwa dia di awal dia bilang pengen serius, pengen pindah agama untuk ke jenjang lebih serius sama Mbak Marwah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu hubungannya malah kandas gitu ya. Itu bisa dianggap betul, tapi aku lebih meyakini kepada statement yang kedua, bahwa ternyata hubungan yang kandas itu bukan perihal cowoknya yang main-main, bukan perihal cowoknya yang gak serius atau mempermainkan Mbak Marwah, tapi kepada Allah udah nentuin itu semua gitu ya. Ataupun Tuhan sudah menentukan itu semua jalannya itu gitu ya. Kemudian Allah juga tahu bahwa sebenarnya Mbak Marwa dan si cowok ini gitu ya, Mbak Marwa dan si cowok ini itu emang belum berjodoh dan memang itu jalan yang terbaik yang Allah berikan untuk Mbak Marwa gitu ya. Jadi sebenarnya kejadian ini tuh bisa dijadikan Mbak Marwa sebagai pelajaran juga gitu ya, bahwa sebenarnya Allah tuh punya rencana lain dan Allah kan maha tahu tuh seperti yang Babe tadi bilang tadi, Allah maha tahu segala hal gitu ya, dan Allah tuh tidak akan memberikan ujian kepada orang-orang yang belum siap dengan ujiannya gitu ya. Jadi menurut aku sih Mbak Marwa itu udah keren banget gitu ya, ketika Mbak Marwa justru memikirkan bahwa ternyata hubungan yang kandas ini ternyata itu Allah nggak merestui itu udah keren banget tuh karena Mbak Marwa udah sampai kepikiran kayak gitu. Itu artinya Mbak Marwa menyadari bahwa bisa jadi opsi yang kedua gitu ya, opsi yang kedua bahwa hubungan yang kandas itu bukan bukan cuman atau bukan hanya karena cowoknya nggak serius, tapi karena Allah tuh nggak merestui hubungannya, dan bisa jadi Allah tuh punya rencana yang lain. Dan di situ aku harap sih Mbak Marwa nggak sampai di situ,
Mbak Marwah eh, coba ingat-ingat kembali bahwa ternyata Allah tuh punya rencana yang lebih baik lagi ke depannya, dan Allah Maha tahu ke depannya akan seperti apa, dan Mbak Marwah nggak perlu sedih-sedih lagi terkait dengan hubungan yang kandas tadi. Utamanya kan si cowok itu kan non muslim ya teman-teman. Cowok yang non muslim itu tadi kalau di Indonesia utamanya itu perlu pindah agama dulu gitu ya. Banyaklah proses yang harus dijalani gitu ya. Tapi karena hubungannya udah kandas, Mbak Marwah nggak perlu memikirkan itu lagi. Mbak Marwah cukup fokus kepada diri Mbak Marwah aja gitu ya. Kemudian Mbak Marwah fokus kepada persiapan Mbak Marwah. Mungkin Mbak Marwah udah siap untuk menikah, ya Mbak Marwah coba untuk mempersiapkan diri untuk jenjang yang lebih serius. Mungkin Mbak Marwah mungkin perlu untuk belajar lagi tentang pernikahan, atau mungkin perlu untuk mempersiapkan CV gitu ya, untuk kenalan secara baik-baik sama orang yang tepat gitu ya. Jadi Mbak Marwah fokus kepada diri Mbak Marwah aja, nggak perlu fokus lagi kepada hubungan yang udah berakhir, sama si cowoknya yang malah pergi gitu ya, sama cowok yang bilang tadi pengen pindah agama tadi, tapi ternyata di tengah jalan dia hubungannya malah kandas. Jadi Mbak Marwah fokus kepada diri Mbak Marwah aja. Hubungan yang udah kandas ini yakini bahwa Allah tahu yang terbaik. Yakini bahwa Allah tuh tahu yang terbaik untuk Mbak Marwah itu seperti apa gitu ya. Dan menurut aku sih kalau kita ngelihat secara langsung gitu ya, secara garis besar gitu ya, kalau dari ceritanya gitu ya, gimana Mbak Marwah berhubungan dengan orang yang non Muslim, yang gimana kalau seandainya mau ke jenjang yang lebih serius itu berat banget gitu ya, berat banget. Dalam hal ini bukan hanya terkait dengan Mbak Marwanya aja, bukan terkait dengan cowoknya aja, tapi keluarganya juga perlu persetujuan gitu ya. Jadi kalau hubungannya sampai kandas, menurut aku sih itu jalan terbaik dari Allah sih, jalan terbaik dari Allah yang membuat Mbak Marwah tuh bisa lebih tenang lagi gitu ya, lebih tenang, bisa lebih fokus pada diri sendiri. Kalau seandainya Mbak Marwah udah siap untuk jenjang yang lebih serius, ya Mbak Marwah bisa mencari orang yang seagama gitu ya. Mungkin bisa juga cari orang-orang yang bisa membuat Mbak Marwah lebih tenang, nggak sampai kepikiran gitu ya. Dan dari situ Mbak Marwah bisa menemukan jodoh terbaik buat Mbak Marwah gitu ya. Ya nggak usah mikirin hubungan yang udah kandas ini, utamanya orangnya sudah selesai gitu ya, hubungannya udah selesai, orangnya juga menurut aku emang nggak serius dari awal, jadi Mbak Marwah nggak perlu mikirin itu lagi gitu. Jadi kalau seandainya dari Babe tadi ngelihatnya bahwa kejadian ini buat Mbak Marwah itu sebagai ujian, dan ujian yang Allah berikan buat Mbak Marwah itu diberikan ketika Mbak Marwah siap, dan saat ini pun artinya Mbak Marwah udah siap dengan ujian ini gitu ya, bahwa hubungan yang kandas ini tuh jalan Allah untuk membuat Mbak Marwah tuh bisa lepas dari hubungan yang nggak baik ini gitu ya. Oke, gitu. Babe gimana, sinyalnya aman sekarang? Aman, Aman ya, kalau dengar aku ngomong itu lancar ya? lancar, lancar, lancar banget. Tapi kami denger antum nggak lancar. Oke. Ini nggak putus-putus aku ngomongnya. Ini Atau agak agak delay gitu. barusan Delay. putus-putus, Yung. Aku coba Ah, lagi nyari yang Telkomsel juga sama aja, lagi jelek. iya. Oke. Berarti sinyal babe yang ini ya, yang agak ngelek gitu ya. Bukan sinyal aku gitu ya. Teman-teman yang lain gimana? Sinyal aku aman ya ketika aku mau berbicara. Coba. Gitu ya teman-teman, kalau dari aku terkait dengan cerita pertama buat Mbak Marwa, aku harap kamu bisa lebih enjoy, lebih tenang setelah mendengar gitu ya, cerita kamu dibacain di sini. Dan dari cerita kamu sih, aku ngelihatnya Allah tuh baik banget sama kamu gitu ya. Baik banget dalam hal Allah udah berikan jalan buat kamu lepas dari hubungan itu gitu ya. Hubungan yang dalam pandangan kita, dalam pandangan orang yang lihat secara langsung gini, secara umum gini gitu ya, hubungan itu nggak baik dari awal gitu ya. Karena hubungan antara yang pacaran, khususnya pacaran itu udah nggak baik, tapi di sini kan hubungannya itu antara beda agama. Jadi menurut aku hubungan yang kayak gitu kalau emang nggak serius dari awal tuh susah banget gitu ya. Oke, jadi buat Mbak Marwa tetap semangat, dan aku yakin kejadian ini bisa kamu ambil, dan semuanya itu pasti ada pelajarannya gitu. Oke, seperti yang Babe sampaikan tadi ya, semua kejadian yang kita alami itu ada pelajarannya, terutama yang dialami oleh Mbak Marwa. Oke, gitu ya teman-teman. Ah,
Itu cerita pertama teman-teman. Aku harap Mbak Marwan nanti bisa ngelihat rekamannya atau mungkin dia join saat ini. Aku nggak tahu Mbak Marwannya ada atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti semoga Mbak Marwa bisa ngelihat bahwa ceritanya itu dibacain pada malam hari ini. Oke, eh, kita lanjut ke cerita kedua. Kita lanjut ke cerita kedua. Oke, bentar. Coba satu di paste aja. Nanti tabrakan suaranya. Antum mau pakai yang mana nih? Mau pakai tab baru atau yang mana nih? Kayaknya ini deh, yang HP aja deh. Oke, teman-teman yang join boleh kalau ada tanggapan terkait dengan cerita pertama ya, teman-teman. Ini aku coba menyesuaikan sama Babe dulu. Oke, Mana, mana, coba. Mana, mana, mana. coba antum tampilin videonya. Masih ngelag nggak? Ah, video. Oh iya, eh. Kalau yang tadi sih kelihatan banget bahwa itu ngelag. Oke, ini kayaknya udah aman ya. Oke, semoga aman ya, Be. Aman. Apa yang nggak aman sama Babe? Oke, itu cerita pertama nih. Agak ini ya, agak gimana ya cerita pertama. Udah ngebahas tentang hubungan beda agama. Oke, gitu ya, Be. Kita lanjut ke cerita kedua, Be. Boleh? Boleh, lanjut gasken. Lanjut. Karena ada 4 cerita dan cerita ini ada agak panjang gitu ya. Jadi kita Ada fokus. berapa? Ada empat. Buh. Oke. Oke. Nah, langsung terubah. Bentar. Nah, ini cerita kedua. Gimana? Udah nampil atau belum? Udah. Oke, ini cerita kedua ya, teman-teman. Nah, cerita kedua dari nama anonimnya FNE. Nah, ini bingung nih nyebutnya gimana. FNE. FNE ya. Assalamualaikum. Halo, aku izin bercerita tentang kisahku yang sampai saat ini aku menulisnya di sini. Aku masih aku masih tetap berjuang. Aku berjuang untuk menemukan jodoh terbaikku. Wah, ini masih masalah jodoh ya. 2026 ini usiaku sudah menginjak 28 tahun. Umur yang sudah sangat pas untuk menikah. Bahkan mungkin bagi sebagian orang telat menikah. Aku memiliki target menikah sebenarnya di usia 26 tahun. Tapi qadarullah sampai 2 tahun berlalu belum juga terrealisasi untuk menikah. Jangan tanyakan bagaimana stresnya aku menghadapi semua ini. Sebetulnya aku sudah mulai dikenalkan atau dijodohkan sedari usiaku 24 tahun oleh saudara, teman, kerabat dekat, bahkan murabbiku. Tapi qadarullah memang belum jodohnya. Banyak yang bilang jika aku pemilih, terlalu banyak pertimbangan dalam memilih pasangan. Sering dikompar atau dibandingkan dengan saudara-saudara atau teman-teman sebayaku atau bahkan di bawahku yang sudah menikah dan punya anak. Tapi aku dengan tegas untuk tetap mempertahankan prinsipku, pernikahan bukan main-main. Pernikahan itu ibadah terpanjang, penyempurna separuh agama. Dari pernikahan nanti akan menghasilkan peradaban Islam yang tangguh, keturunan solih solihah. Jadi untuk menjemputnya perlu effort lebih dengan cara yang baik pula. Sedikit cerita, aku pernah dikenalkan atau dijodohkan dengan beberapa laki-laki. Tapi aku merasa setiap yang datang dan mencoba mengenalnya, aku merasa tidak akan cocok dengannya. Tidak akan cocok dengannya. Ada yang berbeda umurnya 13 tahun lebih tua. Setelah ditelusuri, dia ternyata hanya ingin pacaran bukan menikah. Bahkan yang paling membuatku trauma, aku pernah dijodohkan dengan saudaraku dengan laki-laki yang bahkan tidak sholat, minum, dan sebagainya. Oke, ini slide pertama ya teman-teman. Ada lanjutan lagi di slide keduanya. Di sini aku trauma berat, sehingga aku memutuskan untuk ke psikiater. Oke, dikenalkan sama cowok yang enggak sholat sama enggak minum tadi ya. Aku jadi mempertanyakan ke diriku, apakah aku tidak pantas ya untuk mendapatkan laki-laki baik? Kenapa ya saudaraku tega menjodohkan aku dengan laki-laki seperti itu, padahal ia tahu jika aku saat ini sedang berusaha keras untuk buat terus belajar dan memperbaiki diri. Apa aku tidak pantas untuk memiliki pasangan yang baik?
Aku juga sering di-compare sama temen kecilku yang sudah menikah dan punya anak dari hasil MBA atau Married by Accident. Astagfirullah. Apakah aku sehina itu ya? Hanya karena belum menikah di usia 28 tahun. Atau apakah kriteriaku terlalu tinggi? Sejujurnya, aku tidak memiliki kriteria khusus. Tapi ada 5 hal yang harus ada di pasanganku kelak. Karena pure aku membutuhkan sosok yang seperti ini. Pertama, dia yang bisa support penuh atas perjalanan hijrahku karena selama ini aku sendirian, tetap istiqomah di jalan kebaikan dan dakwah ini benar-benar berat jika dilakukan sendirian. Aku butuh supporting system untuk menguatkanku ketika putur. Kedua, bertanggung jawab dan bisa menjadi kawam. Ketiga, ketat terhadap sumber kehalalan rezeki yang didapatkan atau tidak abu-abu. Rezeki ini jelas karena muaranya akan dikonsumsi dan menjadi satu kesatuan yang mengalir di dalam tubuh. Empat, yang bisa diajak diskusi karena sesimpel aku suka diskusi. Lima, tidak merokok. Dari kelimanya, aku sulit menemukan kriteria nomor satu. Aku sangat saklek di nomor satu karena ada hubungannya dengan visi misi pernikahanku. Tapi di balik keresahanku semuanya tentang jodoh dan pernikahan, aku tetap yakin bahwa ini itu hanya perkara waktu aja kok. Dan mungkin ini cara terbaik Allah untuk aku bebas eksplor diri sendiri, upgrade diri, dan mencari potensi diri untuk aku kembangkan. Aku percaya suatu saat nanti kami bertemu di persimpangan jalan terbaik dengan versi terbaik masing-masing dari kita. Amin. Terima kasih sudah membuat wadah ini untuk bercerita. Semoga yang juga mengalami hal yang sama sepertiku lekas dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin. Izin nanti akan mengisi link lagi jika aku sudah bertemu dengan jodohku ya Kak admin. Oke. Oke, seorang perempuan yang memiliki keresahan terkait dengan jodoh. Oke. Wah, ini aku nggak tahu teman-teman yang nggak. Mungkin ada yang relate juga gitu ya. Terkait dengan keresahan jodoh gitu ya. Utamanya yang udah menginjak usia 28 tahun kayak si mbaknya gitu ya. FEN FNE gitu. Oke, aku sebutnya penulis aja deh biar mudah. Oke, Bapak tadi gimana sekarang? Jaringannya masih kurang kondusif atau gimana? Iya, kayaknya aku izin nggak open cam ya, guys, nggak apa-apa ya. Kan yang penting kan Oke, bukan open cam aku, guys. tapi aman ya sinyalnya? Aman, guys. Ini aku udah sampai keluar rumah ini. Kalau misalkan nggak aman lagi, aku bakal keluar pulau kayaknya ini. Oke, oke. Ya, percaya kok itu suara jangkringnya jelas banget sih. Iya, parah ya udah sampai keluar rumah. Awas aja sampai sinyal masih jelek. Oke, oke. Eh, Syaban Mbak baru 20 tahun. Ya, ini Be, di cerita kedua ini kita lagi berbicara tentang seorang perempuan yang berusia 28 tahun dengan keresahannya perihal jodoh nih Be. Dia merasa khawatir nih di usianya yang 28 tahun belum ada jodoh, belum ada hilal untuk menemukan jodoh itu belum ada, belum kelihatan gitu. Nah, menurut Bapak gimana nih terkait dengan cerita kedua ini? Gimana? Tambah dia tadi udah beberapa cara gitu ya, beberapa kali dikenalkan sama cowok gitu ya, dikenalkan sama saudara gitu bahkan gitu ya. Tapi Kordoba belum menemukan jodohnya. Babe, gimana nih tanggapannya terkait dengan cerita kedua? Oke. Tadi aku putus-putus juga dengernya, tapi insya Allah aku dapat poinnya. Jadi yang pertama Kak F Kak siapa sih? JNT ya? FNE. FNE. Ya FNE. Kak FNE. Pertama aku jujur itu cukup merinding dengernya, apalagi bagian di part yang apa tadi ya? Eh ada pokoknya dia dia nulis tapi aku tegas dengan prinsipku Prinsip, tentang prinsip yang ya. Bahwa ada kan pernikahan dia kan itu nulis kan tapi aku tegas dengan prinsipku kalau misalkan memang ah, pernikahan itu bukan main-main, kemudian betul. pernikahan itu ibadah terpanjang, penyempurna agama dan lain sebagainya. Jujur itu aku cukup merinding karena bukan tanpa sebab, karena eh di zaman yang nggak jelas gini guys, masih ada
teman-teman dan masih ada kalian yang memegang prinsip Islam sekuat itu, sekeren itu. Ya, itu keren banget dan aku yakin beliau ini udah melalui berbagai ujian yang keren banget. Jadinya bisa membentuk mental yang cukup kuat, pribadi yang keren dan ketangguhan yang luar biasa. Dan langkahnya ke psikiater itu juga perlu kita apresiasi, guys. Itu keren banget karena itu perlu keberanian yang hebat dan keren. Karena kebanyakan orang-orang sekarang itu malu untuk ke psikiater. Padahal untuk ngobatin penyakitnya sendiri. Karena gengsi yang terlalu tinggi, jadinya kita-kita ini yang masih malu untuk ke psikiater, jadi yang nggak sembuh-sembuh dengan penyakitnya. Dan kakak FNE tadi termasuk keren, bagus, mentalnya keren banget. Beliau berani untuk datang ke psikiater. eh Kalau ada curhatan seperti ini, apalagi mesti aku jawab ya, karena beliau ini udah cukup keren banget, guys. Keresahannya, Be. eh Antum merasa ngerasa nggak kalau seandainya umur 28 tahun belum dapat jodoh, gimana tuh tanggapan antum? Nanti enggak kan ya, antum karena kan udah aku nikah 25 nih. udah nikah. Iya, itu permasalahannya. Tapi antum bayangin, antum 28 tahun belum menikah tuh. Gimana tuh? Kerasa? Harus nggak tuh? Atau biasa aja gitu ya? Iya, Emang belum iya, dapat jodoh gitu. iya, iya, sabar. Marah-marah ngegas aja, lu jualan gas aja sana. Nggak usah jadi host lagi dibacain. Iya, gini, gini, gini. Bismillah. Pertama gini, guys. Pertama, memang nggak ada yang namanya telat dalam pernikahan. Dan mungkin KFNE itu lebih paham daripada aku ya. eh Udah ya, insya Allah beliau ini udah paham banget tentang ilmu-ilmu pernikahan. Dan bisa jadi kamu udah cukup sering mendengar kata sabar. Mungkin kamu udah cukup sering mendengar kata sabar. Tapi memang itu adalah kata terbaik untuk kamu yang udah sekeren ini. Kata itu yang udah cukup baik lah untuk kamu yang udah sehebat ini gitu. Kamu masih bisa mempertahankan prinsip-prinsip Islami kamu di tengah gempuran zaman yang gak jelas ini, di tengah penyakit-penyakit mental dan lain-lain sebagainya. Kamu masih bisa bertahan dengan itu. Maka sabar emang kata yang pas untuk kamu, Kak. Mungkin aku cuma menambahkan dikit aja ya. Mungkin ini berbeda case-nya, tapi POV-nya bisa kita ambil. Jadi dulu dulu eh, seperti yang kita tahu, Bunda kita Khadijah sebelum mendapatkan Nabi Muhammad SAW, beliau kan mengalami 2 kali kegagalan dalam pernikahan. 2 kali mengalami kegagalan dalam pernikahan. Terus POV apa yang bisa diambil? POV yang bisa kita petik hikmahnya, ketika seorang hamba bersabar terhadap ketetapannya, maka yakinlah nikmat Allah yang indah itu sebentar lagi akan datang. Nikmat Allah yang keren itu sebentar lagi akan datang. Buah kesabaran yang begitu keren tadi bentar lagi bakalan datang kok. 2 kali kegagalan dalam pernikahan untuk dapetin seorang Nabi Muhammad SAW itu menurutku sebuah panen terbesar dalam berkebun kesabaran, guys. Dapetin seorang Nabi loh. Ibarat katanya aku mau gagal 3 kali 4 kali untuk mendapatkan Bunda Khadijah itu menurutku masih nggak apa-apa, itu worth it banget deh untuk mendapatkan seorang Bunda Khadijah. Apalagi Bunda Khadijah dalam mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Yang bisa dipetik adalah buah kesabarannya. Tertatih-tatih dahulu, tersakit-sakit dahulu, terseok-seok dahulu, nggak apa-apa. Yang penting sabar. Fa inna ma'al usri sabar. Bersama kesulitan ada kemudahan. Satu kesulitan minimal 10 kemudahan. Itu minimal banget dalam kacamata manusia. Apalagi dalam kacamata Allah. Itu minimal banget 10 kemudahan. Bisa jadi dalam bersabarnya kamu selama 28 tahun yang sekarang ini, kamu mendapat kemudahan itu selama 30 ke depan, 40 tahun ke depan, kamu mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Kenapa ya? Kamu selama 28 tahun ini kamu sudah bersabar, KVNE. Maka bisa jadi selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan kamu mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Hasil dari kesabaran kamu selama ini, KVNE. Jadi yakin aja, nggak mungkin Allah itu menyia-nyiakan kita, apalagi menyia-nyiakan kesabaran kita. Itu nggak mungkin banget. Nggak mungkin banget. Tinggal kalau kalau udah ngaji emang enak ya.
enak udah ngaji guys. Beliau kan udah ngaji itu udah punya murabi. Jadi ketika ada keresahan, ketika ada gundah gulana, ketika ada merasa nggak nyaman, beliau curhat ke gurunya, mendapatkan insight-insight Islami. Jadi enak banget kalau udah ngaji guys, ya, seperti beliau ini. Semoga kita semua setelah ini juga bisa segera ngaji dan menemukan guru-guru dalam membimbing kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi kita guys. Dan mungkin itu aja sih Yung, karena dia udah jadi orang baik. Aku nggak perlu panjang lebar lagi untuk menjelaskan ke beliau. Malah justru lebih baik aku yang belajar ke beliau tentang kesabaran beliau selama 28 tahun ini menahan kesabaran untuk belum menikah. Karena menurutku standar beliau itu memang standar yang diperlukan sekarang guys. Jujur itu standar yang diperlukan sekarang. Apalagi untuk beliau yang sudah mengaji dan sudah berdakwah. Standar nomor 1 itu memang nggak bisa lagi dihilangkan, apalagi diturunkan itu nggak mungkin, apalagi dihilangkan itu nggak bisa untuk standar yang nomor 1. Kalian boleh nanti Hyung tampilin lagi untuk standar dia yang nomor 1. Itu Boleh, boleh. udah nggak bisa dihilangkan lagi guys, standar nomor 1-nya. Karena kalau ngelihat basic dia yang berhijrah sendirian, nggak ada support system, dan sekarang dia sedang melakukan dakwah, jadi standar nomor dia yang nomor 1 itu, wah, menurut aku memang nggak bisa dihilangkan. Cuman kalau kamu nggak mau menghilangkan standar kamu yang nomor 1, maka sabar adalah garda terdepan kamu. Sabar adalah garda terdepan kamu. Udah yakin aja, kamu serahkan aja kepada Allah. Kalau misalkan kamu lagi capek banget, udah serahin aja kepada Allah. Ketika kamu sudah yakin dan kamu serahkan kepada Allah, Allah yang ngurusnya. Ya Kak, PNE ya, FNE. Jadi sabar aja, sabar. Kalau misalkan kamu nggak mau lagi ngeling dibacain, ya nggak apa-apa, sabar. Kami juga bersabar untuk nunggu link kamu selanjutnya. Menunggu undangan kamu selanjutnya, sabar. Kalau misalkan kamu nggak sabar, ingin apa namanya itu, ngisi form dibacain, ya udah isi aja nggak apa-apa Kak, FNE. Ya, karena insya Allah kita sama-sama di sini untuk belajar menjadi lebih baik lagi dan sama-sama merangkul teman-teman yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab gitu, Yung Praka. Mungkin kamu mau menambahkan, Yung Praka. Oke, wah, keren, keren. Makasih, Beh, atas tanggapannya. Nah, itu dari Babe ya. Babe lebih kepada menekankan karena kalau dari ceritanya sih benar kata Babe sih, dari cerita itu si FNE ini adalah orang yang udah eh, paham banget gitu ya terkait dengan pernikahan gitu ya. Keresahan ini menurut aku sih keresahan terkait dengan jodoh ini adalah fitrah dia sebagai manusia karena kan fitrah kita sebagai manusia itu memiliki keresahan, rasa sedih gitu ya, rasa kayak merasa penasaran juga itu termasuk fitrah kita sebagai manusia dan salah satunya keresahan belum mendapatkan jodoh ini menurut aku karena fitrah sebagai manusia gitu ya. Walaupun mungkin si penulis ini adalah orang yang udah paham banget terkait dengan pernikahan. Karena di tulisannya itu dia punya prinsip yang keren banget gitu ya, seperti yang Babe bilang tadi bahwa dia nggak mau main-main terkait dengan pernikahan karena dia paham bahwa pernikahan itu bukan main-main dan dia juga paham bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang panjang gitu ya, yang ibadah terpanjang gitu ya, salah satu ibadah terpanjang. Oke, kalau aku sih ngelihatnya karena aku sih kebingungan gitu ya awal-awal aku baca cerita ini, awal-awal cerita ini masuk dan aku coba baca dulu untuk coba untuk mencerna gitu ya apa yang lagi bahas. Aku tuh kebingungan awal-awal aku pengen ngebahas cerita ini sendirian gitu ya. Kemudian itulah kenapa aku pada malam hari itu ngajak teman gitu ya, teman yang udah menikah karena aku perlu pandangan dari orang yang sudah menikah gitu ya. Tapi Babe sendiri sih orangnya menikah muda gitu ya. Bahkan dia di bawah 28 tahun udah menikah gitu ya. Tapi kembali lagi karena Babe udah nanggepin tadi dari tanggapan Babe sih keren banget gitu ya bahwa ternyata garda terdepan yang harus dijalani oleh si mbaknya gitu ya karena mbaknya itu udah punya prinsip sendiri bahwa orang yang harus menemani dalam pernikahannya nanti itu orang yang benar-benar bisa mensupport dia dalam dakwah, dalam hijrahnya gitu ya, dalam memperbaiki dirinya gitu ya. Dan garda terdepan yang Babe bilang tadi adalah sabar gitu ya. Itu bener banget gitu ya terkait dengan uh, yang harus dilakukan gitu ya oleh mbaknya gitu ya. Tapi aku pengen menggarisbawahi terkait dengan keresahan mbaknya gitu ya, terkait dengan keresahan si penulis, si mbaknya, bahwa umur 28 tahun belum menemukan jodoh, belum ada kelihatan jodoh untuk dan itu datang gitu ya. Dan mempertanyakan bahwa
umur 28 tahun ini bisa dibilang telat nikah. Itu adalah statement yang mungkin perlu agak diperbaiki gitu ya. Statement yang agak keliru gitu ya. Karena menurut aku pun umur di atas 28 tahun belum menikah itu bukan berarti kamu itu telat menikah gitu ya. Tapi emang jodoh kamu itu lagi dipersiapkan Allah gitu ya. Jadi karena aku juga belum menikah nih. Aku nggak tahu nih aku sampai kapan. Bisa jadi aku lebih 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 parah dari mbaknya gitu ya. Mbaknya mungkin masih 28 tahun nih dan mungkin 29 tahun ataupun 28 tahun ini mbaknya bisa nemuin jodohnya atau mungkin nanti ketika aku udah berada di umur yang lebih tinggi dari mbaknya gitu ya, 30 tahun belum jodoh nih. Aku juga mungkin punya keresahan sama kayak mbaknya gitu ya. Tapi aku mungkin nggak bakal bilang bahwa aku telat nikah gitu ya. Aku nggak akan bilang bahwa umur kayak gini tuh orang adalah umur yang telat nikah. Aku nggak bakal bilang kayak gitu karena menurut aku yang dibilang telat nikah itu bisa dibilang bahwa kita udah berusaha banget tuh. Kita udah berusaha banget untuk cari jodoh terbaik gitu ya. Yang awal yang perlu dipersiapkan itu adalah diri kita dulu ya. Tapi kalau ngelihat dari ceritanya itu, aku ngelihatnya si penulis ini adalah orang yang sudah siap untuk menikah banget gitu ya. Bukan perkara umur, tapi perkara dirinya itu udah siap banget. Karena dia tadi udah bilang bahwa dia dikenalkan oleh murabinya gitu ya. Nah itu kan salah satu menunjukkan bahwa si penulis ini udah siap untuk menikah. Tapi terkait dengan jodohnya belum datang ya tadi. Karena mungkin Allah sudah mempersiapkan jodoh terbaik untuk buat mbaknya gitu ya. Nah terkait dengan usia 28 tahun. Tapi teman-teman yang join gimana? Sepakat nggak sama aku? Atau punya pendapat yang berbeda? Usia 28 tahun teman-teman nganggapnya telat nikah atau enggak? Gimana? Coba tulis di kolom komentar. Kalau aku nganggapnya gitu. Jadi buat mbaknya untuk statement itu aku rasa mbaknya nggak usah perlu mikirin terlalu berlebihan gitu ya terkait dengan usia yang udah menginjak kepala orang gitu ya. Usia yang udah menginjak 28 tahun. Jadi buat mbaknya jangan sampai itu jadi kepikiran yang berlebihan sehingga mbaknya malah nggak produktif gitu ya. Jadi terkait dengan jodoh, eh, aku nggak bisa banyak ngasih saran gitu ya. Tapi yang pasti aku bisa menyampaikan bahwa eh, sekalipun saat ini belum dapat jodohnya, belum ketemu dengan jodohnya, insya Allah Allah itu tahu dengan jodoh yang terbaik untuk kita gitu ya. Kalau seandainya di dunia kita belum menemukan jodoh, insya Allah di akhirat itu sudah Allah siapkan gitu ya. Sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang terbaik untuk kita. Tugas kita sebagai manusia ya tetap berusaha gitu ya. Tetap berusaha pun kalau dari mbaknya tadi cerita terkait dengan dijodohin temen, dijodohin saudara sama orang-orang yang eh, ternyata nggak baik dan itu berakhir nggak baik juga gitu ya. Menurut aku mbaknya udah berusaha tuh untuk mengenal orang baru, mengenal dengan cara yang baik ya. Aku saranin dengan cara yang baik, jangan sampai mengenalnya itu dengan cara yang nggak baik. Jadi mbaknya udah berusaha terkait dengan mengenal orang-orang baru, minta 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 saran sama murabi, sama gurunya gitu ya. Dan dari situ insya Allah mbaknya udah mengusahakan sesuatu yang benar gitu ya, mengusahakan suatu aktivitas yang benar karena mbaknya udah berusaha tuh terkait dengan jodohnya sampai atau enggak itu urusan Allah gitu ya. Kembali lagi Allah punya rencana lain, Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang baik ke depannya. Jadi benar kata Babe tadi, tugas mbaknya sekarang adalah sabar dan terkait dengan prinsipnya juga, prinsip mbaknya tadi untuk menekankan bahwa orang yang menjadi pasangannya itu perlu banget orang yang mensupport dirinya gitu ya, support dalam hal memperbaiki diri, support dalam hal hijrahnya gitu ya, support dalam dakwanya itu penting untuk dipertahanin karena ya sulit yang di Babe bilang tadi sulit untuk menemukan orang-orang yang mensupport kita dalam hal kebaikan itu gitu ya saat ini dan itu jangan sampai lepas dari prinsipnya. Itu sih kalau aku ngelihatnya gitu buat mbaknya gitu ya. Jadi buat mbaknya next kalau mbaknya ngerasa ini sebagai telat nikah gitu ya, usia yang kayaknya telat nikah itu statement yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi buat mbaknya jangan terlalu mikirin ke situ, fokus mbaknya dalam memperbaiki diri. Tadi mbaknya bilang di bagian akhir itu dia udah percaya tuh sama Allah bahwa ternyata mungkin gitu ya. Dia sudah menyerahkan semuanya itu sama Allah di bagian akhir itu di tulisannya itu dia bilang bisa jadi ini cara Allah untuk biar dia tuh bisa eksplor sesuatu yang lebih baik lagi di dalam dirinya gitu ya, mengupgrade diri, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dan itu statement yang bagus banget buat mbaknya dan tetap pertahanin bahwa semua yang mbak alamin saat ini itu semua sudah Allah tentukan, sudah Allah jamin bahwa semua itu adalah yang terbaik buat mbaknya. Jadi jangan sampai ini semua malah membuat mbaknya berpaling dari Allah gitu ya.
jadikan ini semua kejadian seperti ini adalah eh, cara buat mbaknya semakin dekat sama Allah. Ya kalau seandainya perihal jodoh, mbaknya sering-sering curhat sama Allah gitu ya. Ya Allah, aku pengen dipertemukan dengan orang yang terbaik menurutmu gitu ya. Itu justru malah sesuatu yang baik buat mbaknya gitu ya. Kalau seandainya dari kejadian-kejadian kayak keresahan kayak gitu tuh dijadikan sebagai bahan curhat sama Allah, itu justru menurut aku itu yang terbaik sih, yang harus dilakukan buat oleh mbaknya gitu ya. Oke, gitu ya. Semoga teman-teman buat teman-teman mungkin ada teman-teman yang mengalami keresahan yang sama gitu ya. Apa yang aku nggak tahu sih, teman-teman di sini yang join itu ada yang umurnya hampir mirip sama mbaknya atau enggak gitu ya. Tapi ini kan salah satu fitrah kita sebagai manusia gitu ya, memiliki keresahan, memiliki rasa cemas, memiliki rasa kecewa, itu salah satu fitrah kita sebagai manusia. Dan di sini kita berbicara tentang seorang perempuan yang memiliki keresahan di umur yang sudah menginjak 28 tahun, belum menemukan jodoh, dia memiliki keresahan itu, ya itu hal yang wajar. Tapi kembali lagi, kalau seandainya kita nggak bisa memanage rasa-rasa itu bakal membuat kita malah menjadi pribadi yang nggak baik. Jadi tugas kita sebagai manusia senantiasa berprasangka baik sama Allah, yakin Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik di depan kita, dan tugas kita eh, senantiasa berprasangka baik sama Allah, bahwa Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang baik untuk kita. Oke, itu ya teman-teman. Dari cerita kedua ya, dari cerita kedua dari Mbak apa tadi? FNE ya, FNE. Ini nggak tahu singkatan atau apa, tapi ini nama anonimnya ya. Semoga mbaknya setelah ini gitu ya, ceritanya udah dibacain di sini. Tadi dia bilang izin untuk menuliskan cerita lagi ketika dia udah nemu jodohnya nih. Ditunggu ya, ditunggu cerita selanjutnya ketika udah ketemu dengan jodohnya ya, buat mbaknya. Oke, Mbak BTD gimana? Ada tambahan? Atau teman-teman yang join boleh? Ada pendapat lain? Ada statement lain terkait dengan cerita yang kedua ini? Mbak B gimana? Aku paling nambahin dikit aja untuk insya Allah semoga bisa menghibur kakaknya bahwa kamu itu terlalu keren untuk cowok-cowok yang terlalu lemah untuk kamu. Oke, mantap, mantap, mantap. Kerennya karena dia udah ini ya, udah paham gitu ya. Itu keren banget, Oke, itu keren, dia itu udah keren banget. Dia itu termasuk cewek-cewek ya. yang udah langkah, guys. Oke, gitu ya. Oke, Be. Nggak ada lagi tambahan, Be? Aman, 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 nggak ada. Aman nih. Oke. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga. Atau teman-teman yang join ada tanggapan? Kayaknya nyimak banget nih ya. Aku berusaha husnuzon loh. Teman-teman tuh lagi nyimak banget gitu ya. Nyimak. Ya, 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 percaya, percaya. Oke. Ntar. Kita lanjut ke cerita ketiga ya, teman-teman. Kita lanjut ke cerita ketiga. Ah, Oke, ini cerita kedua tadi, teman-teman, dari FNE. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Nah, ini. Ini cerita ketiga ya, cerita ketiga dari segmen dibacain pada malam hari ini, teman-teman. Oke, nama anonimnya Rindu. Tapi ini bukan berbicara tentang rindu ya. Ayo, ada juga kayaknya ya merindunya. Oke, ini ceritanya, teman-teman. Halo Kak Praka dan temennya. Gimana after lebarannya nih? Oke, WKWK. Gini Kak, aku anak terakhir ya, dan perempuan. Oke, dia anak perempuan dan anak terakhir gini. Sedari kecil, sedari kecil sampai SMA kelas 2, aku tumbuh di keluarga yang benar-benar cemara. Cemara, ya oke. Terkesan berada juga. Dan besar tuh benar-benar apa-apa ke orang tua gitu. Jadi semua tempat mengadu keluarga tuh ke rumah kami, Kak. Oke, keluarga besarnya itu mengadunya sama keluarga si mbaknya gitu ya. Nah, di saat aku kelas 2 SMA, qadarullah, ibuku jatuh sakit yang lumayan parah, sampai nggak bisa gerak. Dan sampai saat ini juga cuma di kursi roda, namun alhamdulillah sekarang udah sehat banget. Walaupun nggak pulih seperti sebelumnya. Nah, semenjak itu mungkin udah sekitar 7 tahun yang lalu ya kejadiannya.
Nah, semenjak hari itu, aku terutama keluargaku ya sudah nggak ada sudah nggak ada semangat lagi untuk menyambut hari-hari besar gitu loh, Kak. Yang biasanya kita selalu mengusahakan rame di rumah, semenjak ibu sakit, kami beneran udah nggak sepeduli itu. Walaupun ayahku selalu berusaha mencoba untuk kami tetap melakukan kebiasaan yang ibu kami lakukan dulu. Tapi ternyata ya vibes-nya tetap beda, Kak. Sampai ada di 2 tahun lalu, aku pribadi benar-benar belajar bahwa ini harus dihentikan. Aku nggak mau terjebak dalam kesedihan yang tidak ada kesudahan ini, Kak. Jadi, semenjak Ramadan tahun lalu, aku mulai menyambut dengan gembira. Aku menikmati Ramadan dengan bahagia dan fokus pada bahagianya aja, Kak. Namun, qadarullah ternyata sampai hari raya, aku belum dapat memaknainya lagi, Kak. Aku belum bisa menyambut hari raya dengan hati yang gembira. Aku kadang mikir, buruan buruan deh cepet selesai Lebaran. Lama amat, bosen terutama di Lebaran kemarin banget, Kak. Jujur nggak ada satupun tamu dari orang tuaku, Kak. Sampai ayahku bilang, untung ada tamunya adik-adik. Untung adanya tamu-tamu adik. Jadi rame rumah, bisa ngabisin kue juga. Bahagia deh, ayahku bilang gitu, Kak, sambil senyum. Aku menangis, Kak, habis itu. Aku bisa ngebayangin sekesepian apa orang tuaku, Kak. Lebaran yang harusnya kumpul keluarga, tapi mereka ngerasa nggak ada siapapun yang kumpul. Nemenin Kak. Aku sebagai anak nggak tahu harus apa. Saat ini lagi burn out aja sih, kepikiran banget perihal itu. Rasa kecewa aku jujur besar banget terhadap keluarga besarku, Kak. Aku harus apa ya, Kak? Makasih ya, Kak. Mau masuk surga kalian semua. Oke. Oke, ini lagi-lagi perempuan ya yang nulis ini. Oke, teman-teman, ini cerita ketiga. Kuharap sih teman-teman sambil baca tadi ya. Oke, ini cerita ketiga teman-teman berbicara tentang seorang perempuan yang dia ngerasa ada perubahan gitu ya. Ketika yang awalnya keluarganya itu senantiasa bergembira dengan hari-hari besar gitu ya. Bergembira ketika ada hari-hari besar, semua keluarga besarnya itu kumpul di rumahnya dan kebersamaan itu sangat dinikmatinya gitu ya. Tapi qadarullah ketika ibu si penulis, ibunya si Rindu ini mengalami sakit gitu ya, mengalami sakit, ternyata kebersamaan itu pun hilang gitu ya. Kebersamaan yang awalnya ketika ada hari besar, kumpul semua di rumahnya, ketika ibunya mengalami sakit, dan semuanya berubah gitu ya. Berubah. Dan dari situ dia ngerasa eh, itu udah berlangsung selama 7 tahun dia bilang tadi. Dari sejak ibunya jatuh sakit gitu ya, sampai sekarang ketika ada hari-hari besar, dia belum bisa merasakan kebahagiaan seperti awal-awal dulu gitu ya. Ketika sebelum ibunya sakit. Oke, dari cerita ketiga ini, menurut Babe gimana? Mbak ya? Oke, 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 suaraku jelas ya. oke masih jelas. Iya, jelas ini karena udah ku hapus mah nih. Instagram ku hapus. Pokoknya yang bermain di latar belakang ku hapus nih. Instagram ku hapus, YouTube ku hapus. Biar puas-puas dah lo ke semuanya denger lo. Kesel aku dengan sinyal ini. Oke, Bismillah izin ngejawab ya. Pertama-tama, makasih banyak Kak Rindu. Karena sampai sejauh ini kamu menjadi anak yang berbakti. Kamu masih tetap stay untuk merawat ibu kamu masih sayang dengan ayah kamu masih memperdulikan hati mereka. Insya Allah surga bagi keluarga kalian dan kita semua. Amin ya. Dan memang sebenarnya Kak Rindu, Hari Raya Kemenangan memang selayaknya kita rayakan dengan riang gembira, guys. Makanya perempuan yang sedang haid pun memang tetap disuruh hadir ke lapangan tempat orang yang sedang sholat id. Walaupun mereka itu nggak ikut merayakannya. Walaupun dia eh, walaupun nggak sholat maksudnya, walaupun dia nggak sholat, tetap ikut untuk merayakannya. Saking eh, kita itu memang harus bergembira dengan menyambut hari kemenangan tadi, guys. Tapi nggak ada yang kata terlambat
Kak, Kak siapa tadi? Kak Rindu. Nggak ada kata yang Iya, iya. terlambat, Kak Rindu. Hari ini masih dalam suasana Lebaran, masih Syawalan. Jadi bisa aja besok, lusa atau hari Minggu nanti kamu ajak tuh atau kamu bikin suasana di rumah kamu sehangat mungkin, seindah mungkin, seromantis mungkin. Gak usah terlalu memperdulikan, maafnya ngomong, keluarga besar kamu. Karena standar kebahagiaan keluarga kamu, itu kalian sendiri yang menciptakan. Kalian sendiri yang membuatnya. Kebahagiaan kita itu nggak ditentukan oleh orang lain, apalagi keluarga besar kita. Maafnya ngomong, walaupun keluarga besar sudah tidak datang lagi ke rumah kita, ya nggak masalah. Karena memang bukan mereka standar kebahagiaan kita. Kamu sendiri yang harus menciptakan standar kebahagiaan kamu. Kalian sendiri yang mesti menciptakan standar kebahagiaan kalian. Keluarga kalian sendiri yang mesti menciptakan standar kebahagiaan keluarga kalian. Kalau ayah kamu senang dengan kedatangan para tamu, maka ya undang. Kedatangan teman-teman kamu aja udah bikin senang orang tua kamu, ayah kamu. Artinya sebenarnya standar mereka nggak terlalu tinggi-tinggi amat kok untuk bahagia. Sederhana aja kok. Jadi selagi itu bisa membuat bahagia ayah kamu, ibu kamu, maka ciptakanlah momen-momen itu. Ajak lagi aja teman-teman kamu ngumpul. Yuk minggu ini ngumpul di rumahku, kita ngerujak kek, atau kita barbekyuan kek, atau jagung apa bakar jagung kek, atau bakar ikan kek. Yang kecil-kecil aja, yang nggak terlalu memberatkan kalian juga. Standar aja. Maka lihatlah dari momen-momen kecil seperti itu, secercah senyuman dari ayah kamu, ibu kamu. Ya, jadi jangan berpatokan bahwa standar kebahagiaan itu mesti mengumpulkan orang banyak, mesti mengumpulkan keluarga besar kamu. Enggak kok. Bila perlu, kamu tanya aja. Ayah, ayah tuh senang atau gembira itu kalau misalkan ayah tuh ngapain sih? Kalau misalkan ayah kamu senang ketika dia lagi mancing, maka ajak dia mancing. Kalau ayah kamu senang ketika diajak ngobrol, maka ajak ngobrol terus. Kalau ayah kamu senang untuk makan duren ataupun martabak manis, ya berikan itu makanan itu. Kalau misalkan ibu kamu masih bisa beraktivitas, ya coba tanyakan perlahan-lahan, ibu pengen apa? Apa ibu lagi pengen rujak atau ibu lagi pengen buah apa? Tanyakan itu. Kemudian kalau kamu sanggup untuk penuhi, maka penuhilah itu. Kecil-kecil aja, maka tetapkanlah standar kebahagiaan kalian itu masing-masing, guys. Nggak bisa kamu menyamakan standar kamu dengan standar aku, atau standar kamu dengan standar Hyung. Pasti beda-beda standar kebahagiaan kami. eh itu sih yang terkadang luput dari kita. Karena terkadang kita tuh sibuk melihat standar kebahagiaan orang, tapi ternyata standar itu nggak cocok ke dalam kehidupan kita. Gitu teman-teman. Jadi kebahagiaan itu sederhana sekali, kebahagiaan itu nggak rumit-rumit amat. Ciptakan momen-momen kebahagiaan itu. Dan terima kasih Kak Rindu, kamu sampai sekarang masih terus bersyukur, kamu sampai sekarang masih memikirkan orang tua kamu. Kamu anak yang hebat, kamu anak yang berbakti pada orang tua. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan kamu, kamu juga bakal nanti menaikkan derajat orang tua kamu nanti di surga. Kamu bakal dikumpulkan lagi bersama dengan orang tua kamu di surga dengan Nabi Muhammad SAW juga. Jadi terus perjuangkan eh, kebahagiaan kalian, ciptakan sendiri kebahagiaan kalian tanpa perlu melihat standar kebahagiaan orang lain di luar sana. Dan kalau misalkan Kak Rindu domisilinya di Palembang atau Sumatera Selatan, izin aku atau kami itu punya sepupu yang memang dulu pernah belajar di Malaysia tentang Tibu Nabawi, tentang kesehatan Nabi Muhammad SAW di HPA, di Tuan Guru Raja, kalau misalkan ada yang tahu. Nah, kalau misalkan memang Kak Rindu di Palembang atau Sumatera Selatan, nanti kontak aja Instagram aku, DM aja. Insya Allah dengan ikhtiar kita, kita bantu untuk menyembuhkan kesembuhan ibunya Kak Rindu. Tapi memang bertahap sih untuk kesembuhan seperti itu Kak Rindu. Ya namanya kan bentuk ikhtiar kita ya Kak Rindu ya. Karena dan bukannya sepupu kami ini dukun enggak. Jadi memang beliau itu Kak, beliau itu memang apa namanya melihat penyakit tuh dari matanya, kemudian dari hidung pasien, dari tangannya. Jadi walaupun ibaratnya
ada seorang wanita bercadar datang berobat kepada beliau, memang beliau sudah tahu melihat dari matanya. Dan bukannya dukun karena memang beliau mempelajari Tibun Nabawi itu bertahun-tahun. Eh, Beliau juga nanti bakal ngasih ke pasiennya itu obat-obat herbal kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan memang Kak Rindu berdomisili di Sumatera Selatan, kontak aja nanti Instagram aku Teddy Ataki. Nanti insya Allah kami coba bantu antarkan kalian, atau nanti kita atur jadwal untuk bawa sepupu kami ke rumahnya Kak Rindu. Insya Allah ya, ini kan bentuk ikhtiar kita ya untuk kesembuhan orang tua Kak Rindu. Gitu Yung, wallahu alam bisawab. Oke, makasih Beh atas tanggapannya terkait dengan cerita Karindu gitu ya. Oke, eh gitu ya teman-teman. Jadi kita masuk ke cerita ketiga dari Kak Rindu. Apa yang Babe sampaikan tadi terkait dengan Kak Rindu udah sampai ke titik ini gitu ya. Jadi aku harap sih Kak Rindu bisa lebih tenang gitu ya dengan apa yang Babe sampaikan tadi. Terkait dengan lebaran yang berbeda gitu ya. Rayaku berbeda tadi kata Mbak Rihapia di kolom komentar gitu ya. Aku juga sedikit relate dengan kata-kata raya yang berbeda, hari raya yang berbeda gitu ya. Karena aku ngerasa khususnya tahun ini gitu ya. Sebenarnya aku udah beberapa tahun kan, aku kan tinggal di Palembang nih. Sedangkan orang tua aku di dusun gitu ya. Setiap lebaran itu aku nggak bisa pulang karena ada tugas yang aku harus lakukan di hari lebaran pertama. Jadi aku lebarannya hari kedua gitu ya. Tapi dan tahun ini itu terasa berbeda banget, dan lebaran tahun ini juga terasa berbeda. Aku mungkin mirip sama Kak Rindu gitu ya. Aku mungkin masih bisa menatap orang tua aku gitu. Walaupun mungkin orang tua aku nggak ada di tempat waktu itu gitu ya. Jadi eh, kalau Kak Rindu tadi orang tuanya itu jatuh sakit, kemudian ayahnya juga masih ada gitu di rumah gitu ya. Tapi yang menjadi keresahan Kak Rindu di sini adalah kumpul keluarga besarnya gitu ya. Kumpul keluarga besarnya, kumpul keluarga besar yang dimana ketika ibunya sebelum ibunya sakit itu keluarga besar gitu ya, kumpul di rumah Kak Rindu gitu ya, kumpul keluarga kemudian rame-rame ceria gitu ya, dan itu yang menjadi keresahan Kak Rindu kenapa saat ini semua itu hilang gitu ya. Dan aku cukup relate ketika berbicara tentang hari raya yang berbeda, khususnya di tahun ini. Di tahun ini aku ngerasa orang tua aku gitu ya, aku coba sedikit bercerita tentang aku, kemudian aku sampaikan juga terkait dengan cerita Kak juga. Di tahun ini aku merasa hari raya yang berbeda karena orang tua aku nggak ada di dusun aku, tapi aku harus pulang gitu ya. Harus pulang di dusun yang nggak ada lagi orang tuanya, karena orang tua aku juga merantau gitu ya. Dan aku hari raya di dusun sendirian, walaupun eh, orang tua aku bisa dihubungi melalui telepon gitu ya. Dan terkait dengan Kak yang bilang dulu mungkin Kak ngerasa happy dengan keluarga besarnya, bisa kumpul keluarga gitu ya, kumpul di rumah Kak keluarga besarnya gitu ya, kebersamaannya dapat banget gitu ya. Aku sampai sekarang pun belum merasakan kebersamaan itu. Dan ketika berbicara tentang kebersamaan keluarga besar, aku sedikit ngerasa, wah ternyata ada orang-orang yang pernah ngalamin itu loh, pernah ngalamin kumpul keluarga besar dengan sehappy itu gitu ya. Dan sedangkan aku kembali ke aku sendiri sih pengen juga gitu ya kumpul dengan keluarga besar. Tapi ketika Lebaran tahun ini pun, jangankan kumpul dengan keluarga besar, kumpul dengan orang tua aku sendiri itu pun enggak gitu ya. Jadi ngerasa banget tuh, ngerasa banget bahwa Lebaran yang berbeda tahun ini. Dan buat Karindu gitu ya, mungkin aku bisa ambil perspektif dari kejadian yang berbeda gitu ya. Jadi di awal mungkin Kak Rindu ngelihat bahwa perubahan ini berawal dari jatuh sakitnya orang tua kamu gitu ya. Tapi sebenarnya Allah tuh punya sebuah rencana gitu ya. Sebuah takdir gitu ya. Bahwa ternyata ini semua tuh udah Allah tentuin gitu ya. Sejak awal gitu ya. Mungkin di awal sebelum ibunya Karin itu sakit, Karin itu tuh merasa bahwa kumpul keluarga tuh justru itu hal yang paling membahagiakan, justru hal yang paling menenangkan gitu ya, ketika kumpul semua keluarga besar tuh kumpul di satu rumah dan kebersamaan itu terasa banget. Dan ketika itu hilang, Karindu ngerasa ada yang berbeda. Padahal sebenarnya itu cara Allah buat Karindu ngerasain gimana ketika semua itu hilang, dan
Allah tuh lagi memberikan sesuatu yang baik untuk Kak Rindu. Dimana mungkin Kak Rindu ngerasa awalnya itu Allah tuh jahat banget, tapi jangan sampai Kak Rindu berpikir kayak gitu. Hilangnya kebersamaan keluarga besar yang awalnya itu rame gitu, yang awalnya itu seru, itu bukan sebuah musibah yang besar. Karena Kak Rindu masih bisa merayakan kebersamaan itu dengan keluarga inti Kak Rindu. Dengan ibu, tadi seperti yang Mbak Betty tadi bilang, gitu ya, ibunya Kak Rindu bisa Kak Rindu eh, eh, berikan sesuatu yang mereka inginkan gitu ya. Orang tua Kak Rindu gitu ya, ayahnya, ibunya masih bisa kumpul gitu ya. Itu sebuah nikmat yang harus Kak Rindu syukuri juga. Jadi jangan fokus kepada hilangnya kebersamaan keluarga besar, tapi justru Kak Rindu melupakan kebersamaan kecil di rumahnya Kak Rindu saat ini gitu ya. Jadi fokus sekarang buat Kak Rindu, fokus untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga kecil Kak Rindu, dengan ibu, dengan ayah. Ya perihal Lebaran dengan keluarga besar, kalau seandainya sekarang situasi yang berbeda, nikmati yang ada gitu ya. Nikmati kebersamaan yang ada selagi itu masih bisa. Karena teman-teman, aku cukup relate ketika ngelihat sebuah konten. Mungkin teman-teman pernah ngelihat juga ya konten ini ya. Ketika ngelihat konten seorang anak rantau menangis dengan ibu yang terbujur atau orang tua yang terbujur kaku di rumahnya gitu ya. Mungkin teman-teman pernah lihat kontennya gitu ya. Aku kebetulan beberapa hari ini sebelum cerita dibacain ini muncul, aku beberapa kali lihat konten itu dan kebetulan beranda aku full gitu ya. Karena kan ketika kita nonton full itu otomatis video yang mirip-mirip itu muncul. Itu aku ngerasa banget tuh. Aku yang menjadi ketakutan aku ketika aku sebagai anak rantau itu kejadian di aku gitu ya. Dan nggak menutup kemungkinan semua itu bakal terjadi walaupun mungkin situasinya berbeda. Orang tua kita juga bakal eh, meninggal gitu ya. Orang tua kita juga bakal pergi, tapi saat ini karena Kak Rindunya masih memiliki itu gitu ya, masih bisa kumpul dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu. Menurut aku itu yang harus dipukulkan buat Kak Rindunya gitu ya. Jadi buat Kak Rindu terkait dengan kebersamaan dengan keluarga besar, keceriaan itu gitu ya. Menurut aku nggak perlu terlalu dipikirkan ke situ lagi gitu ya. Ya mungkin Allah sedang membuat Kak Rindu tuh eh, dengan cara ini Allah tuh lagi buat Kak Rindu tuh untuk lebih fokus kepada keluarga kecilnya Kak Rindu, lebih fokus kepada membahagiakan orang tuanya Kak Rindu. Jadi menurut aku itu yang harus dilakukan oleh Kak Rindu saat ini. Usahakan kebersamaan dengan orang tuanya itu senantiasa difokuskan di situ gitu ya. Jangan sampai justru Kak Rindu malah memikirkan hal-hal yang sebenarnya kalau nggak ada mereka tuh nggak apa-apa. Yang penting Karindo bisa membahagiakan orang tua Karindo yang saat ini masih bersama Karindo. Jadi itu dari aku buat Karindo. Kamu tetap eh, orang yang kuat menurut aku karena kamu ngerasa sebuah perbedaan banget gitu ya. Di awal kamu bilang kebersamaan keluarga besar itu ada di rumah kamu dan semua keluarga besar itu bergantung kepada keluarga kamu gitu ya. Tapi ketika ada suatu insiden gitu ya, ibu kamu sakit, semuanya berbeda gitu ya. Tapi kamu jangan sampai menyalahkan situasi ini, jangan sampai kamu menyalahkan ibu kamu yang sakit dan jangan sampai kamu menyalahkan Allah dengan sebuah situasi yang berbeda ini. Dan tugas kamu saat ini membahagiakan keluarga kecil kamu, bahagiakan orang tua kamu, ayah kamu, ibu kamu gitu ya. Ya kalau ibu kamu butuh sesuatu, tugas kamu sebagai anak berbakti pada mereka gitu ya. Oke teman-teman, aku nggak bisa menanggapin mungkin kayak langsung ke intinya gitu ya. Jadi aku coba menyampaikan apa yang aku bayangkan aja gitu ya. Dan aku coba aku sangat relate banget dengan kisah Kak Rindu gitu ya. Yang eh, meresahkan kayak kebersamaan di keluarga itu gimana gitu ya. Gimana Karindo udah merasakan tuh kebersamaan dengan keluarga besar tuh gimana gitu ya. Tapi di sini di ceritanya ini dia mempertanyakan kenapa kebersamaan itu hilang gitu ya setelah terjadi situasi yang dimana ibunya sakit ini gitu ya. Ya tetap semangat buat Karindo. Tugas kamu saat ini fokus kepada orang tua kamu gitu ya, bahagiakan mereka, tetap jadi anak yang berbakti pada mereka. Kamu udah hebat banget sampai saat ini gitu ya. Jangan sampai kamu malah fokus kepada hal-hal yang justru sebenarnya nggak terlalu penting buat kamu gitu ya. Oke, itu dari aku teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ngerasa ada yang perlu ditanggepin dari cerita ketiga,
kedua, dan pertama, itu boleh banget disampaikan di kolom komentar gitu ya. Oke, Babe tadi gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ada tambahan gitu. Aman, insya Allah aman Hyung. Terima kasih juga udah ditambahin sama Hyung Praka. Oke. Oke, teman-teman gimana? Ini teman-teman yang join ini aku berusaha husnuzon ya. Nyimak atau lagi ada kegiatan lain gitu ya. Coba coba. Wah, ini Kita mau lanjut ada yang relate juga. apa? Ada yang relate juga tuh Hyung. Tiap lebaran Kak selalu speak. Rihavia tuh. Ya, iya. Karena menurut aku kali ini tuh udah beruntung banget gitu ya. Keluar lebaran masih bersama kedua orang tua gitu ya. Karena kalau kita ngelihat keluar gitu ya, itu banyak banget orang-orang yang justru jangankan untuk lebaran bersama orang tua gitu ya. Mereka lebaran pun nggak tahu artinya apa gitu ya. Orang-orang yang hari lebaran masih di jalan gitu ya. Orang-orang yang lebaran masih sibuk bekerja gitu ya. Sibuk di luar gitu ya. Sibuk apa nih gimana gitu ya. Jadi menurut aku eh, buat Karindo harus disyukuri juga dengan kebersamaan dengan orang tua itu gitu ya. Lanjut Kak, dikit lagi. Betul. Betul sih, dikit lagi ya. Gimana yang lain? Kita mau lanjut atau enggak nih? Mbak Fatima Kita mau gini lanjut aja nih? dulu kayaknya. Gimana gimana? Kita games dulu kayaknya. Games tuh Pibes Lebaran sekarang agak dar der dor. Mana sawalnya beda be? Beda-beda. Sawalnya beda-beda be. Oke, ini dari saya Kak lewat sini sudah sering join saya. Oke. Ini aku coba bacain ya. Ini dari Kak Rifan ya. Kak Rifan coba menanggapin ceritanya gitu ya. Sebaik-baik manusia memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan kalau kita berbuat jahat kepada siapapun, akan kembali pada diri kita sendiri. Apa? Mengerti menjadikan hidup menyampaikan kepada Allah. Apa nih? Bohong, bohong yang orang tidur di waktu jam sepertiga malam tidak bangun untuk tahajud. Oke, orang yang tidur di sepertiga malam tidak bangun untuk tahajud karena Allah itu bohong gitu ya. Melakukan ibadah apapun, melaksanakan perintah Allah, nyari ridho Allah, meninggalkan dosa dengan sabar, ingat dalam pengawasan Allah. Hiduplah buat Allah. Bersyukur ya Kak Rindu sebagai tim iri banget lebaran masih lengkap. Wah, tuh kan ada beberapa teman-teman bahkan gitu ya. Dia bilang iri dengan eh, lebaran yang masih lengkap gitu ya. Keluarga yang masih ada gitu ya. Dan aku juga dengan cerita Kak Rindu gitu ya. Terima kasih buat Kak Rindu udah nyampein ceritanya dan tetap semangat buat Kak Rindu. Semoga next kita bakal dengerin cerita dari Kak Rindu dengan hal yang lebih happy gitu. Ya, tim Kak bacanya buat tim tim. Apa ya? Oh, astaga ya Allah. Sorry sorry sorry. Astaga. Ternyata kamu. Yatim maksudnya yatim. Iya 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 Emang iya, beda ngerti kalau ngerti. misalkan belum yatim mah. Kalau untuk aku yang udah yatim mah paham itu maksudnya yatim. Aku nggak paham dan aku bacanya itu type, aku kira dia itu typo gitu. Sorry sorry sorry. Tapi aku lebih ke menghormat ya. Ya ya ya. Ya sorry ya. Iya ya Ya, Pak Ulin. Mohon ya mohon maaf ya dimaafin Pak kok. Ulin. Dimaafin dari kami golongan anak-anak yatim, kami maafin Hyung Praka. Eh nggak gitu dong. Jadi gimana gitu ya balasnya. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Kita aduin ke bapak kita. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Itu ice breakingnya, B. Ice breaking tidak langsung gitu ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke cerita keempat. Dan mungkin ini bakal jadi cerita terakhir pada malam hari ini, teman-teman. Karena ngelihat waktu ya, teman-teman. Karena waktunya Bu juga hampir jam 10 ya. Oke, ini cerita keempat ya, teman-teman. Nama anonimnya dari Kak Ulum. Oke. Qadarullah, di akhir bulan Oktober 2025, saya kehilangan salah satu harta terbesar saya, yaitu ayah saya.
Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau boleh jujur, saya sudah benar-benar ikhlas kepergian ayah saya untuk selamanya. Tapi sampai saat ini saya masih terus menangis mengingat almarhum. Apalagi di apalagi ini Ramadan pertama tanpa sosok ayah. Sampai saat ini juga saya masih sering beli makan, melakukan hal-hal sering ayah saya lakukan. Bahkan saya sudah menyiapkan THR seakan-akan THR itu dari ayah saya. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh hal-hal yang saya lakukan itu? Terima kasih banyak. Oke. Aduh, baru kita berbicara tentang yetim tadi ya. Oke, teman-teman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat Kak Ulum ya. Turut berduka cita buat ayahnya gitu ya. Semoga ayahnya diberikan tempat terbaik di sisi Allah di jannahnya gitu ya. Oke, teman-teman, di cerita keempat kita berbicara tentang ceritanya Kak Ulum yang dia bercerita dia baru saja kehilangan orang tuanya walaupun mungkin udah berapa bulan gitu ya dari saat ini gitu ya ketika ceritanya dibacakan gitu ya. Di bulan Oktober 2025 lalu gitu ya ayahnya meninggal dan dia ngerasa ada yang berbeda utamanya di ceritanya Kak Ulum dia ngerasa berbeda ketika Ramadan tanpa sosok ayah. Teman-teman, ini bukan perihal orang tua yang mungkin kayak aku anak rantau gitu ya. Ini mungkin aku ngerasa orang tua yang nggak ada di tempat gitu ya, nggak ada di dekat aku gitu ya. Tapi berbicara tentang eh, kepergian atau kehilangan yang nggak bisa kembali lagi teman-teman. Kepergian yang nggak bisa ketemu lagi. Oke, di sini Kak Ulum justru gitu ya. Kak Ulum masih merasa kayak sedih ketika ngelihat ketika keinget dengan almarhum ayahnya gitu ya. Yang pastinya sosok anak pasti sangat sedih ketika teringat dengan sosok ayah yang membesarkannya gitu ya. Kemudian di sini Kak Ulum coba mengobati rindunya dengan melakukan hal-hal yang dulu ayahnya sering lakukan gitu ya, kayak beli makanan, kemudian ke tempat yang mungkin ayahnya sering sering datengin, kemudian juga sampai-sampai Kak Ulum gitu ya, melakukan kayak memberikan THR untuk dirinya sendiri yang seakan-akan Kak Ulum itu ngerasa bahwa THR itu dari ayahnya gitu ya. Nah, Kak Ulum justru mempertanyakan gitu ya, apakah yang dia lakukan itu sebagai suatu yang benar atau justru itu yang salah gitu ya. Oke, itu dari cerita keempat. Eh, Babe Teddy sendiri gimana nih ngeliatnya? Coba boleh Babe Teddy silakan. Turut berduka cita ya Kak Ulum. Insya Allah ayah ataupun orang tua kita yang sudah mendahului kita itu udah tenang di sana kok. Mereka tinggal metik aja buah dari kehidupannya selama ini dan boleh banget kok Kak Ulum untuk melakukan apa namanya hal-hal tersebut. Beli makan, ngasih-ngasih THR itu boleh banget. Tinggal diawalin dengan niatan untuk kebaikan ayah. Biar itu bisa jadi pahala jariahnya ayah kamu, ayah kita ya. Allah tuh memang maha tahu dengan segala kegiatan dan niatan kita. Tapi dari kitanya tetap mesti meniatkan juga dalam hati. Kenapa? Biar kita itu tetap semangat dan terhindar dari godaan setan. Loh, maksudnya gimana Kak? Iya, Allah tuh memang tahu banget nih kamu niat untuk melakukan itu tuh untuk pahala jariahnya ayah. Tapi yang namanya setan itu juga tahu dan yang namanya setan nggak mau kalau kita dapetin pahala. Karena kan memang tugasnya setan untuk menggoda kita agar menemani dia di nerakanya nanti ya. Jadi kalau misalkan kita nggak niat dalam hati, maka bisa jadi kebaikan kita yang tadinya baik, maka timbulnya jadi riak, sombong dan lain sebagainya teman-teman. Jadi apapun bentuk kebaikan kita maka niatin dulu di awal. Agar apa? Agar terhindar dari godaan setan tadi teman-teman. Guys, jadi gitu guys. Kita mau bersedekah untuk ayah kita boleh niatin dulu. Kita mau bagi makanan untuk yang membutuhkan boleh niatkan dulu. Bahkan kita mau apa ba'dal haji untuk orang tua kita boleh niatkan dulu. Agar tadi itu tadi teman-teman
agar ketika kita melakukannya kita tahu tujuannya untuk apa, dan yang kedua agar kita terhindar dari kesombongan dalam hati kita sendiri teman-teman, karena kan setan itu godanya di hati kita ya teman-teman ya. Jadi kita niatkan baru kita melakukan kebaikan tadi teman-teman. Tujuannya tadi itu ya, biar kita tetap tahu tujuan kita apa, dan insya Allah kebaikan kita bernilai pahala. Dan untuk siapa tadi, Kak Ulum, untuk benar ya Kak Ulum ya, Kak Ulum, untuk kesedihan kamu tadi, tiap kamu lagi ingat ayah dan bersedih, maka gantilah kesedihan itu dengan memfidyahkan Al-Fatihah untuk ayah kamu. Ya Allah, aku fidyahkan Al-Fatihah ini untuk ayahku. Jadi ganti momen kesedihan itu dengan fidyahkan Al-Fatihah tadi untuk ayah kita. Ya Allah, aku fidyahkan Al-Fatihah ini untuk ayahku. Maka insya Allah itu sampai ke ayah kamu. Dan Allah Maha mendengar setiap apa yang kita bicarakan, baik itu lisan ataupun dalam hati. Jadi biasakan ketika kita sedang bersedih ataupun kita lagi ingat ayah kita ataupun ketika kita lagi mimpi ayah kita, maka ketika bangun fidyahkan Al-Fatihah untuk ayah kita. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang senasib dengan Kak Ulum dan aku ya, yang sudah menjadi anak yatim, baik itu yang udah senior ataupun yang masih junior, insya Allah memang itulah yang terbaik untuk jalan kita. Walaupun orang tua kita sudah nggak ada, kita tetap mesti semangat, karena dari kitalah juga orang tua kita semakin tinggi derajatnya di surga nanti, dan dari kita Kak dan dari kita juga mahkota bakal dipakai karena memiliki anak-anak soleh dan soleha seperti kalian semua ini. Dan memang tugas daripada kita semua saling mengingatkan, saling merangkul ketika ada teman yang sedih, rangkul, kemudian dengarkan ceritanya. Nggak setiap permasalahan yang diceritakan oleh teman kita itu mesti dijawab. Minimal mereka punya tempat untuk bersandar, minimal mereka punya tempat untuk bercerita, agar yang ada dalam unek-uneknya, dalam keresahan hatinya itu bisa tercurahkan, bisa terkeluarkan. Jadi ketika dia lagi sedih, jangan langsung dijudge atau jangan langsung dianggap cengeng, jangan guys. Peluk aja dulu, peluk, biarkan dia menyelesaikan kegelisahan dia, biarkan dia menyelesaikan tangisan dia. Kalau sudah cukup tenang, baru kasih dia minum dan biarkan dia bercerita. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa guys. Kak Ulum nggak sendirian, karena di sini teman-teman yang udah senior dalam Yatim Pret itu udah banyak, cukup banyak. Jadi kalau misalkan pingin nyari solusi atau bercerita, boleh kok, boleh banget. Gitu, Yung. Wallahu alam. Semoga bisa menjawab dan memberikan ketenangan untuk Kak Ulum dan teman-teman lain. Oke, terima kasih Mbak Bea tadi atas tanggapannya. Oke, agak berat ya berbicara tentang kehilangan yang nggak bakal ketemu lagi nih gitu ya. Oke, buat Kak Ulum, tadi Babe tadi udah banyak banget men-spill gitu ya, bahwa ya eh, sebenarnya takdir gitu ya terkait dengan kematian orang tua gitu ya. Babe tadi kan udah mengalami tuh terkait dengan kayak gitu. Jadi kurasa sih Iya, udah apa senior yang banget ya. disampaikan Babe tadi mewakili ya, mewakili bahwa kehilangan itu cukup berat banget gitu ya. Apalagi di sini Kak Ulum bilang Oktober 2025 itu eh, baru bentar banget menurut aku gitu ya. Jadi terkait dengan Kak Ulum, dia bercerita sering keinget gitu ya, masih sedih ketika inget, itu wajar banget gitu ya. Wajar banget gitu ya, kesedihan yang muncul. Tapi kembali lagi ketika kesedihan itu muncul, jangan sampai sedih sekedar sedih, atau mungkin dari kesedihan itu justru membuat kita itu lemah, membuat kita itu malah nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadikan ketika kita ingat dengan orang tua kita yang sudah nggak ada gitu ya, orang tua kita yang mungkin udah orang tua kita yang sudah mendahului kita gitu ya. Jadikan ketika kita mengingat mereka, jadikan itu sebagai kebaikan untuk mereka gitu ya. Jadikan sebagai pengingat kita juga, ketika kita ingat kepada mereka, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya untuk mereka khususnya. Kita bisa memberikan Al-Fatihah gitu ya, meniatkan untuk mereka membaca Al-Quran, kemudian berbuat kebaikan seperti yang Mbak Ulum
sampaikan tadi gitu ya. Dia melakukan hal-hal yang dulu orang tuanya lakukan gitu ya. Kayak membeli makanan, memberi THR. Kalau dari ceritanya itu si Mbak Ulu tuh kayak pengen ngerasain bahwa orang tua itu kayak masih ada gitu ya. Jadi Mbak Ulum dari ceritanya ya, dari ceritanya itu Mbak Ulum tuh kayak menyiapkan uang THR untuk dirinya gitu ya. Jadi seakan-akan dia itu dapat uang THR dari ayahnya yang udah nggak ada gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa banget gitu ya kalau kamu lakukan sebagai anak yang masih merindukan gitu ya orang tua. Tapi alangkah baiknya gitu ya. Alangkah baiknya Mbak Ulum melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, khususnya untuk orang tua kamu gitu ya. Khususnya untuk ayah kamu yang dimana kamu bisa melakukan kebaikan kayak memberi memberi orang lain makanan, memberi orang lain THR gitu ya, atau mungkin uang gitu ya, sedekah gitu ya, untuk ayah kamu gitu ya. Kamu niatkan kebaikan yang kamu lakukan, eh, amal-amal yang kamu lakukan itu untuk ayah kamu, biar ketika kamu mengingat dia, yang kamu lakukan justru kebaikan untuk dia, gitu, untuk ayah kamu gitu ya. Jadi bukan sekedar ingat, bukan sekedar meratapi kesedihan gitu ya, bukan sekedar sedih ketika mengingat ayahnya Mbak Ulum gitu ya, tapi ada kebaikan ketika Mbak Ulum teringat dengan ayahnya gitu ya. Jadi kalau dari aku Mbak Ulum itu nggak apa-apa banget yang kamu lakukan gitu ya. Ketika kamu masih rindu, masih kayak kebayang-bayang tentang sosok ayah kamu gitu ya. Jadi nggak apa-apa banget kalau kamu melakukan hal-hal yang ayah kamu lakukan dulu gitu ya, sebelum dia berpulang gitu ya. Tapi alangkah baiknya kamu melakukan itu untuk kebaikan gitu ya. Melakukan amal kebaikan dan kamu niatkan kebaikan itu untuk ayah kamu yang sudah di alam sana gitu ya. Jadi semoga itu bisa menjadi reminder juga gitu ya. Reminder juga buat aku yang mungkin saat ini ngerasa kayak masih ada orang tua tapi masih kayak aman-aman, tapi nggak menutup kemungkinan semuanya bakal berakhir gitu ya, dan semuanya bakal mengalami hal yang sama. Dan aku jadi mengingat kembali bahwa semuanya nggak abadi gitu ya. Dari cerita Kak Ulum juga aku bisa ngerasain gimana sedihnya Kak Ulum ketika ngerasakan Ramadan tanpa sosok ayah, yang gimana mungkin setiap tahunnya Kak Ulum deket banget dengan ayahnya, dan setiap Ramadan itu selalu ada ayahnya. Tapi tahun ini Kak Ulum ngerasakan sesuatu yang berbeda, yaitu sosok ayah itu sudah nggak ada lagi gitu ya. Dan aku paham banget gimana kesedihan Kak Ulum, dan buat Kak Ulum tetap semangat gitu ya. Dan kamu udah berani cerita di sini, tuh menurut aku udah keren banget sih. Karena nggak semua orang berani cerita di sini, walaupun mungkin di sini sifatnya anonim ya. Aku nggak tahu Kak Ulum itu siapa, Kak Ulum itu orangnya nonton di sini atau enggak, join atau enggak, atau nonton rekamannya nanti atau enggak gitu ya, aku nggak tahu. Tapi yang pasti ketika kamu udah berani cerita di sini, itu artinya kamu udah mulai berdamai ya, udah mulai berdamai dengan situasi yang mungkin buruk gitu ya, mungkin buruk kelihatannya, tapi kamu berani memberikan ceritanya di sini, itu artinya kamu tuh udah mulai berdamai dengan cerita itu gitu ya. Karena ada beberapa orang yang nggak berani cerita itu karena dia belum berdamai, belum berani untuk menyampaikan cerita yang sebenarnya, kalau seandainya cerita itu disampaikan, banyak orang lain dapat kebaikan. Kayak ini nih, cerita Kak Ulum gitu ya. Mungkin secara nggak langsung ada beberapa orang-orang yang melihat cerita ini dan mulai eh, mengambil manfaat dari cerita ini gitu ya. Ada beberapa orang-orang yang teringat dengan ayahnya dan justru malah berbuat kebaikan dari cerita Kak Ulum gitu ya. Dan itu sebuah manfaat buat Kak Ulum, buat ayahnya juga gitu ya. Jadi buat Kak Ulum, kamu udah hebat banget, udah sampai ke titik ini gitu ya. Dan kesedihan kalau seandainya keinget sama ayah kamu itu suatu hal yang wajar, apalagi kan baru bentar banget gitu ya. Tapi kembali lagi, jangan sampai kesedihan ketika kamu ingat dengan orang tua kamu, dengan ayah kamu, itu menjadikan kesedihan sebagai sedih aja, atau mungkin sedih yang justru membuat kamu itu lemah, buat kamu itu malah putus asa, ngebuat kamu itu malah kayak kehilangan arah. Jangan sampai kayak gitu. Jadikan kesedihan ataupun ke keingetan, teringatnya kamu kepada orang tua kamu, atau teringatnya kamu sama ayah kamu sebagai kebaikan untuk kamu dan untuk ayah kamu gitu ya. Jadikan sebagai reminder untuk diri kamu bahwa semuanya akan berakhir, dan jadikan itu semangat untuk kamu beramal baik, dan amal itu kamu khususkan atau niatkan untuk ayah kamu yang udah nggak ada itu gitu ya. Oke, itu dari aku, dari cerita keempat teman-teman. Buat Kak Ulum tetap semangat gitu ya. Dan semoga setelah cerita ini setelah cerita ini dibacain gitu ya, semoga membuat kamu lebih tenang gitu ya. Minimal membuat kamu, oh ternyata ada orang yang mendengarkan ceritaku, ada orang yang peduli dengan cerita aku gitu ya. Ya disinilah tempatnya teman-teman. Oke, Bapak tadi gimana? Ada tanggapan lagi?
Ada sih, mau cerita dikit, dikit aja. Boleh nggak? Oke. Kalau nggak boleh nggak Boleh, boleh, apa-apa. boleh. Yaudah lanjut aja. Boleh, boleh, boleh. Silakan, Ini silakan. sih, ceritanya mungkin hampir sama dengan Kak Ulum. Jadi di sini pentingnya sebuah support system yang baik untuk kita semua ya guys ya. Untuk aku, yang Praka, Kak Ahmad dan lain sebagainya. Jadi ketika aku dapat kabar papa ke Balikpapan, itu maksudnya meninggal ya guys ya. Aku harus ke Balikpapan. Jadi waktu itu sore menjelang maghrib, aku lagi di Palembang, keluarga besar di Lampung. Jadi papa di Lampung. Ditelepon jam setengah 6 menjelang maghrib, video call. Jadi ibu di nelpon video call itu udah krot banget tuh, udah histeris sana sini. Adik itu udah nangis jeritan, lari kemana ke sana kemari, pokoknya udah nangis. Mama ya masih di samping papa. Jadi aku ngeliat jelas karena kan video call. Di situ aku masih mencoba untuk tetap tenang, walaupun memang cukup cukup shock yang dengar. Karena pagi paginya itu masih masih komunikasi lah masih baik. Nah, apa namanya? Jadi setengah 6 habis itu aku langsung pulang, aku ngabarin Kak Ulfa, orang rumah, ngabarin Kak Ulfa, Dek, Papa meninggal. Habis itu aku pulang, aku siap-siap, aku sempat untuk ngecek ke mobil aku dulu, ke bengkel, habis itu udah aman, baru pulang ke rumah, ngambil beberapa baju, pamitan sama mertua. Walaupun mertua juga cukup histeris ya, jadi aku baru nyampe, belumlah masuk ke pintu itu mereka udah nyambut dengan pertanyaan dan bla 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 yang cukup panik. Jadi ya sudah aku coba tetap tenang. Kenapa aku bisa tenang? Karena aku memiliki support system yang baik. Ulfa masih masih bisa menenangkan aku. Jadi alhamdulillah sampainya ke Lampung aku berjalan dengan kecepatan yang standar, aku masih tenang, masih slow. Kemudian sampai ke Lampung, ngelihat bendera kuning masih cukup tenang karena di samping aku masih ada Ulfa. Sampailah masuk ke pintu, pintu rumah, buka pintu, assalamualaikum dan ya mereka yang tadinya tertidur karena menunggu kedatangan aku, mereka terbangun, merekanya yang cukup panik, tapi aku lagi-lagi alhamdulillah masih cukup tenang karena masih ada support system yang baik. Kemudian ya menyapa lagi dengan papa, ngobrol sebentar dan sebagainya, baru aku masuk kamar dan istirahat sejenak. eh di situ percaya nggak percaya, Ulfa kan orangnya cukup sensitif dengan hal-hal yang tak kasat mata. Jadi di situ Ulfa ngelihat waktu kami lagi baring, aku sama Ulfa lagi baring istirahat. Jadi papa tuh lagi tegak di pintu sambil tersenyum karena ngelihat anak dan mantu kesayangannya datang. Dan percaya nggak percaya, memang dari situ juga memang sebelumnya aku yakin bahwa ketika seseorang yang sudah mendahului kita, aku yakin banget rizkinya sudah tersampaikan semuanya, kebaikan-kebaikan sudah mereka lakukan semuanya, jadi mereka tinggal metik buah daripada eh, kehidupan yang sudah mereka lalui. Mereka tinggal santai-santai, tinggal duduk, tinggal metik hasilnya, dan mereka tinggal menunggu hasil juga dari anak-anaknya. Poin yang ingin aku sampaikan adalah pentingnya support system dalam kehidupan kita. Baik kita dalam keadaan senang, susah, sedih, gembira, kita perlu support system yang baik. Apalagi dalam keadaan sedang bersedih. Maka teman-teman, mulai dari hari ini, saat ini juga carilah support system yang baik untuk membersamai kita dalam kehidupan yang fana ini, kehidupan yang hanya sebentar ini. Carilah support system yang terbaik, support system yang mengingatkan kita selalu kepada Allah, karena semuanya ini tentang Allah, semuanya tentang Islam. Karena aku nggak pengen kita semua yang hadir di sini dan di luar sana, ketika kita merasakan kesedihan, kita melampiaskannya dengan hal-hal yang tidak baik. Maka carilah support system yang baik, support system yang mendukung kita, yang insya Allah akan terus menuntun kita kepada jalan Allah. Dan langkah kalian yang hadir pada malam hari ini adalah salah satu bentuk support system kalian yang memang baik. Kalian tidak mengenal satu sama lain, tapi ketika mendengar cerita ini, kalian bersimpati, kita mendengarkan dengan baik, kita mensupport sama lain. Dan ini adalah salah satu sistem terbaik
dalam kita berhijrah, teman-teman. Pertahankan support system ini, ajak juga teman-teman yang lainnya untuk kembali ke jalan Allah, karena itulah cara terbaik kita dalam mengarungi kehidupan yang fana ini, guys. Itu aja Kak Yung Praka dan teman-teman, semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih sabar lagi, lebih bertakwa lagi, karena yakin aja rencana Allah itu adalah rencana yang terbaik bagi kita semua, dan rahasia Allah adalah rahasia terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Syukur Beh atas ceritanya gitu ya. Atas tanggapannya dari cerita-cerita yang udah kita lewatin gitu ya. Ini aku izin membacakan satu pesan dari Kak Ripan dari kolom komentar ya teman-teman. Kenapa aku baca? Karena mungkin ada teman-teman yang nanti bakal lihat rekamannya dan dia nggak bisa lihat di kolom komentar gitu ya. Aku bacain ya. Dari Kak Ripan ya. Semangat terus ya Kak Ulum. Rasanya sakit banget sih kehilangan orang tersayang. Tapi nggak apa-apa kalau mau nangis atau diem aja dulu. Kamu kuat banget kok, pasti bisa lewatin semuanya insya Allah. Ayo semangat Kak Ulum, proses bangkit itu memang butuh waktu dan tenaga. Nggak perlu memaksakan diri. Aku yakin banget kamu akan menemukan ketenangan lagi. Semoga Allah selalu menolongmu, ya insya Allah. Ya itu dari Kak Ipan ya Kak Ulum. Semoga nanti Kak Ulum bisa ngelihat rekamannya atau mungkin Kak Ulum ada join di segmen dibacain pada malam hari ini. Oke teman-teman, cerita keempat dari Kak Ulum adalah penutup dari segmen dibacain pada malam hari ini. Tadi aku udah lihat ada beberapa cerita yang baru masuk, tapi qadarullah gitu ya. Aku nggak bisa memaksakan untuk kita terus bacain ceritanya karena kendala waktu juga dan aku menghargai teman-teman mungkin butuh istirahat juga. Jadi mungkin cerita-cerita yang baru masuk yang belum bisa terbaca malam hari ini kita bakal baca di pekan depan. Insya Allah ya teman-teman. Oke teman-teman, dan Bapak tadi udah nyampein pesan mungkin dari tadi menjadi pesan terakhir buat segmen dibacain pada malam ini dari Bapak tadi ya. Oke, aku ucapin terima kasih dulu buat Bapak tadi. Bapak tadi, terima kasih untuk malam hari ini, Beh. Terima kasih untuk waktunya, tenaganya, kuotanya, sinyalnya gitu ya. Tanggapan dari cerita-cerita yang udah masuk dari cerita-cerita yang udah kita bahas itu sangat-sangat penting banget dari Babe tadi gitu ya. Terima kasih Beh udah mau join di segmen dibacain. Mohon maaf mungkin Babe tadi belum melihat sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi insya Allah kedatangan Babe tadi membuka jalan untuk teman-teman yang lain gitu ya. Dan memberikan motivasi juga buat teman-teman yang udah nulisin ceritanya dan udah ditanggapi oleh Babe tadi juga. Dan aku ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang join, khususnya dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Tanpa kalian mungkin segmen dibacaan bakal sepi banget. Mungkin tetap aku lanjutin, tapi bakal sepi banget tanpa kalian. Jadi kehadiran kalian di segmen dibacaan adalah motivasi aku juga untuk tetap melanjutkan segmen dibacaan ini. Semoga segmen dibacaan ini bisa kita lanjutkan terus sampai nanti kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari segmen dibacaan ini gitu ya. Walaupun mungkin nanti ada orang berbeda, tapi insya Allah segmen dibacain bakal memberikan manfaat untuk kita yang join ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita ambil keberkahannya dari perkumpulan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, saya Hyung Braka dan teman saya Babe Teddy pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Insya Allah Senin malam kita bakal ketemu lagi di segmen bacain. Sampai jumpa teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa di segmen dibacain pekan depan. See you.